Tetangga gue hari ini adalah seorang penyanyi yang sering banget gue interview di MTV karena lagunya hits melulu. Ini dia Annisa Teresia alias Tere. Di sini Tere bercerita bagaimana ia bertumbuh dari keluarga yang broken home hingga sampai di titik ia berproses menemukan Tuhan dan mendapatkan kedamaian melalui Al-Quran dan Islam. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, sekarang ini kita kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan yang pastinya gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian bahwa, well, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung check out Tokopedia page kita. Ini udah ada QR-nya di sini, tinggal langsung cek aja. Atau kalian bisa langsung ngelakuin secara manual ke toko official kita, yaitu di DMN Official Merch. Itu ada di Tokopedia dan juga toko-toko online lainnya. Tapi yang pastinya ini adalah salah satu baju yang mungkin kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian pakai. Well, jangan lupa untuk tag kita di Instagram dan mungkin kita bisa repost juga di @danielmananta_network. Well, tetangga kita ini adalah sebuah pembicaraan yang akan menjadi sangat spesial karena gue excited banget ngobrolnya. Langsung aja, ini dia Annisa Teresia aka Tere. Ada aka as known as atau formerly known as Tere gitu kan. Tapi happy banget lah pokoknya. Tere terakhir kita ketemu mungkin di MTV Hamburg. Enggak, waktu di parlemen sempet terus ingat banget Daniel tuh gini. Tere, aku punya ini nih program, bukan program, brand ya. Damn, I love Indonesia. Do you remember that? I remember that. Terus, iya itu yang perlu kita perjuangkan. Ingat gak waktu itu sempat ngomong goodness. gitu. Nah, itu berapa tahun yang lalu? 2010 kayaknya ya. 2010, 2011an. Iya. Oh wow. Iya, Tapi sebelum itu di MTV lah ya? Iya sebelum itu. Cuman maksudnya itu kayaknya terakhir ketemu deh waktu itu. Iya. Ya. Gila, gue sampai lupa loh. Iya. Terus saya suka mengingat-ingat. Jadi gitu orangnya. Kayaknya terakhir di sini lah gitu. Gila, gue skip banget yang bagian itu. Tapi masih gak sih? Gue dan Malaf Indonesia masih. Masih. Okay. Masih ada sampai sekarang, thank God. Walaupun kita dulu sempet goyah, tapi untungnya ada investor dan sekarang jadi kembali naik lagi. Dan today is not about me. Nggak, karena satu hal yang menarik karena ya kita kan tinggal di sini ya di tanah air gitu ya, dan menariknya kan Indonesia ini punya banyak histori gitu. Betul. Yang sayangnya seiring dengan naik turunnya biasa ya, ada kepentingan ada segala macam, ada kebenaran yang ditutupi, ada cerita yang terpotong gitu. Padahal kalau kita belajar tentang sejarah negeri ini, kita akan semakin mencintai Tuhan kita. Wow, kita udah bisa langsung masuk dari situ guys. Beneran banget. Ini menjadi awal yang indah dari pembicaraan kita. Ya? Kita ngomongin sekarang zaman-zaman dulu yang masa kecil lo. Gue lebih pengen belajar dari background lo sendiri gitu kan. Gimana tuh ceritanya dari awal banget lu tumbuh itu di Jakarta, tapi tumbuhnya di keluarga yang seperti apa, Tere? Iya, padahal sebenarnya aku kesini mau belajar sama Daniel. Tapi aku undang gue ke podcast ya. lo kalau. Okay. Belum punya podcast, kayaknya harus bikin juga lama-lama nih ya. Biar dapat ilmu banyak dari orang-orang yang diundang ya. Gitu ya ternyata ya. Oke, baik. Berarti kita ngobrol sedikit tentang bagaimana Tuhan memberikan kasih sayangnya ya. Nah, karena kan ya dengan hidup aja kita udah dikasih kasih sayang sebenarnya sama Allah. I called my God Allah gitu ya. I can call Allah as well. I mean. Iya maksudnya ini kan semua kan punya ininya masing-masing ya, kebebasannya masing-masing untuk menyampaikan, dan aku memilih untuk menemukan dan meyakini bahwa ya nama Tuhanku adalah Allah. Dan gitu. selama ini Allah yang benar-benar menjaga lu banget dari kecil sampai hari ini. Iya. Gitu. Dulu sih nggak ngerti kalau kenapa dulu banyak kenapanya. Pertanyaan yang salah satu pernah terngiang di kepalaku. Kenapa sih aku lahir sebagai orang Indonesia? Gitu ya. Jadi kayak makanya kalau ingat Anda, ingat itu ya. Damn, I love Indonesia. Iya, ternyata memang ya itu ada hikmahnya banyak banget ternyata gitu. Dibesarkan, alhamdulillah lahir dibesarkan oleh seorang ibu yang benar-benar
Masya Allah ya, aku benar-benar ngerasa tuh kasih sayang ibu tuh benar-benar luar biasa ya itu ya, dengan pengalaman pribadi ya, walaupun keluargaku termasuk yang tidak ideal gitu ya. Kalau dulu kayaknya di zaman aku tuh ngelihat broken family itu kayak masih jarang gitu, tapi ya aku dulu merasakannya gitu. Dan I like that so much. Maksud gue gini, dulu kita ngelihat broken family itu sesuatu yang langka dan jarang. Iya, dan bahkan dibilang apa ya, yang apa kayak misalnya kalau kita come kayak from anomali, dan kalau kita come from broken family itu kayak, kamu anak broken family ya gitu. Jadi kita kayak oke, tapi kan bukan salahku. Iya, gitu kan, ya, betul. Tapi sekarang ini sepertinya udah normal banget. Untuk ngelihat perceraian, udah ngelihat anak tumbuh tanpa ayah, anak tumbuh tanpa ibu gitu. Sedih ya. And that's the thing, right? Kayak nggak tahu ya, gue sendiri juga ngerasain bahwa yang namanya sejak perceraian tuh kayak dinormalisasikan oleh Hollywood. Bener banget. Itu kayaknya jadi mengalami sebuah kemunduran sedikit gitu. Iya. Istilahnya peoratif ya. Jadi kesucian sebuah keluarga itu dihilangkan gitu kan, perlahan-lahan dengan segala bentuk propaganda mereka lewat film, lewat apalah musik apa segala macam gitu. Betul. Nah, tapi pada saat itu kan kita belum ngerti dong. Dan kita ada di dalam situ ya. Jadi umur berapa by the way ketika ayah sama ibu berpisah? Waktu itu aku nulis juga di buku. Jadi itu yang paling ironik kalau menurutku. Jadi aku gendong, anak siapa lucu gitu. Gemes deh, aku suka sama anak-anak kan. Anak kecil masih, mukanya kok kayak adikku ya. Dan ternyata itu adikku. Oh my From a different mom. Ya gitu. Jadi kayak tampar pok. Oke, hidup keras nak gitu. Jadi, what? Itu waktu SMP. Gitu. Jadi dan itu pada saat mamaku lagi yaitu dalam kondisi terbaring ya di tempat tidur karena kecelakaan. Aku kelas 3 SD, mamaku kecelakaan dan mama divonis waktu itu kata dokter umurnya 3 bulan lagi lah paling banyak gitu. Wow. Ternyata dokter bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang umur mamamu pasti akan diberikan panjang untuk untuk mendapatkan kamu mendapatkan value gitu ya. Dan ternyata memang benar. Sejak mama kecelakaan, namanya anak kelas 3 SD kan, lihat mamanya di rumah sakit terus dan itu benar-benar paraplegia itu. Jadi benar-benar kalau bangun tuh nggak bisa, cuma bisa ngelirik gini. Nah gitu, karena kena ke saraf yang benar-benar. Bisa bicara? Waktu awal-awal mungkin karena shock ya nggak bisa, tapi sekitar berapa lama setelah nangis doang gitu, mama kan nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya bisa pelan-pelan ngomong, terus pelan-pelan bisa ngenalin anak-anaknya lagi gitu kan, terus itu sekitar setahun atau setahun lebih lah, hampir 2 tahun itu daily activitiesku di rumah sakit saat anak-anak kecil lagi mungkin having fun with their family gitu. Nah itu rumah sakit gitu. Tere saat itu kelas 3 SD. Dan kecelakaan tersebut terjadi sama ibu. Dan ketika Tere di SMP, ayah udah punya keluarga baru lah, in a way kayak gitu ya. Dan itu hidden ya, jadi kayak ternyata benar gitu ya, kayak di film-film sinetron. Right. Tapi maksud gue ini berarti, I don't know ya, maksudnya ini gue gak tahu apakah lu udah berdamai sama ayah lu soal ini atau belum gitu. Tapi gak tahu ya, sebagai manusia gue ngerasa bukannya ngelihat ini sebagai sebuah kebenaran atau ngebela gitu ya, tapi ya make sense right gitu. Kalau misalnya itu waktu kecil kan nggak ngerti dong gitu kan, it was a betrayal gitu. Of course. Harusnya dia setia sampai akhir hayat walau suka dalam duka atau iya kan. Iya, seiring dengan itu tadi setelah dapat banyak angle banyak angle perspektif jadinya kita lebih open mind lah, jadi kayak mungkin qadarullah, kalau kita nyebutin gitu ya, qadarullah terjadinya begitu, atas takdir Allah terjadi begitu, pasti ada hikmah. Lesson learn paling enggak semua itu adalah skenario Tuhan untuk kita bisa lebih berkualitas sebagai hambanya kan gitu. Karena kalau udah kayak gitu kan pilihannya kemana? Pasti kan kita ngadu kan, ngadu sama siapa? Ngadu sama Tuhan dong. Exactly. Gitu. Tapi saat itu seberapa, ini menarik sih, sorry, gue agak mendalam ke sini ya, karena hubungan lu dengan ayah sendiri itu seperti apa? Karena gue kenal banyak banget orang yang mungkin punya, sekarang ini dibilangnya father issue atau daddy issue, sehingga tumbuh menjadi
Ya pribadi yang gak full gitu ya, karena kehilangan sosok ayah itu. Betul. Gitu. Bagaimana sampai akhirnya lu bisa berdamai dengan ayah lu, dan tahun 2013 ayah kan meninggal juga gitu. Iya. Jadi yang menarik adalah tadi ya singkat cerita, pokoknya akhirnya aku tumbuhnya sama mama, nggak sama papa, ya. Dan alhamdulillah pada saat itu ya Tuhan kasih jalan untuk ini ya. Bisa bantuin mama gitu kan dengan berkarya di musik, alhamdulillah bisa bantuin mama, pengobatan mama segala macem gitu ya. Dan waktu itu mungkin kalau yang dulu ngikutin tuh kayak dia pernah berantem serius sama bapaknya kayak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya karena faktor-faktor yang nggak mungkin pada saat itu kubuka ya, tokoh-tokohnya masih ada gitu kan, nggak enak kan gitu. Kalau ini kan sebenarnya kita kesini juga bukan buat ngomongin aib orang tua, tapi justru untuk di sini kita mudah-mudahan bisa ngambil hikmah gitu. Lagi-lagi karena yang membedakan manusia dari makhluk yang lain apa sih? Karena akal pikiran ya. Betul. Akal pikiran yang membuat kita tidak melakukan kesalahan yang sama, insya Allah gitu. Dan kenapa gue bertanya seperti itu? Karena gue berharap banget dari cerita lu, nanti pada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton atau lagi dengerin, mereka juga bisa mempunyai rasa kedamaian tersebut bersama ayahnya gitu. Betul. Dan yang menariknya adalah dari yang tadinya punya apa ya, mungkin kalau dibilang hubunganku sama papaku itu kayak apa, dulu kalau ada lagu Love and Hate Collide gitu ya Def Leppard-nya gitu, subhanallah ya. Jadi waktu itu jadi di satu sisi papaku tuh orangnya sangat amat apa ya, bisa dibilang kemanusiaannya sangat tinggi gitu. Terus pencinta binatang gitu, sama lah gitu value-nya itu sih, suka ini juga lah, suka banyak beraktivitas. Dulu juga beliau itu sarjana politik gitu, di UGM dulu, gitu. Jadi kayaknya somehow tuh kayak nurun gitu, ya kan. Terus suka banget baca. Dulu beliau tuh punya satu kamar isinya buku semua, dan aku selalu ngabisin waktu habis sekolah tuh ke situ, gitu. Dan somehow ya gitu, walaupun kita dalam certain things itu mungkin jadi kayak ada dendam atau apa, tapi ketika aku mau masuk Islam, itu aku dapat kabar dari kakak iparku. Bapak kamu tuh sekarang muslim. Hah? Kaget kan gitu kan. Wah seriusan? Iya, coba aja deh kamu cari bapak kamu gitu. Oke, akhirnya aku cari bapak. Terus iya bapak muslim itu. Oke. Terus aku kayak di situ tuh langsung ngerasa ya dengan embrace Islam, aku nggak punya lagi hatred gitu. Itu yang menarik gitu. Jadi kayak kayak disembuhin semua luka gitu. Menarik gitu. Gimana tuh hubungannya setelah itu? Setelah itu alhamdulillah sih ini ya aku bisa lebih, ya itu tadi bisa lebih memaafkan, menerima. Dan walaupun mama jadinya yang malah kesel kan waktu itu kan, kamu kok jadi pro sana ya gitu, biasa lah gitu kan. Terus enggak ini bukan masalah itu. Dan ternyata waktu itu aku masih belum declare ya kalau now I'm a muslimah gitu. Dan di satu kisah itu kakakku menemukan mukena dan akhirnya aku disidang gitu ya, pokoknya seru-seru gitu lah. Biasalah kisah-kisah orang yang ini ya, yang embrace Islam di keluarga kan yang non muslim. Apalagi kan from Bataknis family ya, yang majority bukan gitu ya, bukan meyakini kebenaran itu. Jadi ya kayak bener-bener wah seru lah gitu turbulence-nya. Dan akhirnya ya udah aku memilih untuk ya udahlah, ternyata memang sudut pandang yang dulu waktu kecil aku lihat cuma satu, ternyata enggak, itu kita harus lihatnya circular gitu ya. Jadi kayak benar-benar holistik gitu, jadi ngelihatnya dari semua aspek gitu. Oh iya, oke, ternyata ya enggak semua kebenaran, istilahnya enggak semua yang mama bilang itu benar-benar semua, enggak semua yang bapak bilang itu salah semua gitu. Jadi kayak oke, ini mama ada kelemahannya di sini juga, bapak ada kelemahan di sini juga. Tapi dengan aku meyakini kebenaran Islam, aku bisa melihat bahwa itu semua terjadi atas izin Allah gitu. Jadi ya you don't have to be angry ke siapapun gitu, karena ya perhaps ya justru karena itu Allah chose you gitu ya kan. Pada saat itu memilih kamu untuk dapat ujiannya itu supaya kamu nyari Tuhanmu gitu. Karena kan kalau enggak, kamu misalnya gitu, kalau kamu seperti apalagi yang dulu kan kebanyakan teman-teman tuh yang mungkin ya bisa dibilang yang kalangan cukup berada gitu ya. Kayak yang aku tuh yang anomali gitu, di satu sisi dibilang berada ya secara material berada, alhamdulillah berada, tapi ya nggak ada kasih sayang gitu, karena kan semua sibuk masing-masing gitu. Dan mama waktu itu untuk survive dari sakitnya itu kan perlu
di encourage juga gitu. Dan kita waktu itu pas dalam kondisi seperti itu, terus papaku pergi, itu kayak yang benar-benar wah seru banget gitu. Kondisinya yang rumah sih ada gede gitu, tapi makan apa hari ini, kita nggak usah makan ya. Kayak gitu deh, seru-seru banget deh pokoknya kisahnya gitu. Tapi pada akhirnya ya itu ternyata setelah kita ada di episode yang ini, kita bisa lihat, oh iya ya, kalau itu kita nggak alamin mungkin kita nggak akan sampai di sini gitu. Jadi lagi-lagi indahnya adalah ketika sudah embrace Islam, hubungan ke Bapak tuh jadi ya udah ya kita nikmati aja gitu. Jadi kalaupun lagi kan ada drama-drama dengan keluarga Bapak yang baru gitu ya, ya dan itu kadang-kadang jadinya biasa lah kalau ada dulu gosip malah digosipnya yang lain-lain gitu kan. Ya mereka nggak paham karena ya udahlah kalau mereka nggak paham biarin aja gitu. Dan akhirnya ya udah kita di satu sisi juga jadi lebih legowo gitu dengan segala aku bilangnya ya dengan segala turbulence hidup dan keabsurdan keadaan yang ada di saat itu gitu. Dan menarik sih. Jadi akhirnya kan ketemu dengan ketemu endingnya mama, ketemu endingnya papa gitu kan. Mamaku meninggal pas 2012 setelah luar biasa lah kalau ngelihat spirit hidupnya mama ya. Gimana udah divonis sama dokter loh yang vonis gitu. Umurnya 3 bulan lagi, ngomong sama anak-anak gitu ya. Kita udah nangis-nangis, mama kan 3 bulan lagi meninggal gitu, sedih banget yang ngebayang gitu ya. Atas izin Allah masih ada tuh mama gitu. Tapi maksud gue 23 tahun itu terkapar di atas tempat tidur aja. Iya, dan itu ada episode yang bener-bener aku merasakan alhamdulillah ya Allah, you chose me to have this scenario of life yang seperti ini gitu. Bayangin aja mama udah benar-benar dependent sama kita kan anak-anak perempuannya. Aku berlima ya, 1, 2, 3, 4. Aku anak keempat, kakakku perempuan semua, adikku terakhir cowok gitu ya. Dan itu juga dalam sebuah keluarga Batak itu suatu it matters gitu. Akhirnya punya anak cowok gitu kan. Kalau enggak dia bisa sampai 13 gitu kalau cowoknya. Atau enggak terima punya anak, enggak dianggap kita punya anak. Wow. Karena segitu patriarkalnya kan value-nya pada saat itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah beda ya, karena kan semua udah kalau dulu kan gitu kayak mamaku mungkin kayak kamu belum ada anak. Ini anak 1 2 3 4 enggak masih anak laki. Iya kan kayak gitu. Terus pada saat mama lagi produktifnya terus kondisinya gitu lagi kan, ujinya luar biasa gitu ya. Ternyata dulu waktu kecil tuh aku inget banget, aku sering doa, ya Tuhan ini ya, lah Bapak yang ada di surga kan gitu ya. Aku pingin nyembuhin mama dong gitu ya, kayak gitu. Doanya tuh doa anak-anak gitu. Aku pingin bisa ini nyembuhin mama biar mama bisa jalan lagi, biar bisa beraktivitas lagi gitu. Ternyata aku dikasih obatnya. Yaitu Al-Quran gitu. Jadi alhamdulillah ternyata obat itu bukan berarti harus ngomongin mamaku bisa jalan dalam artian fisik. Ternyata ya mama ngajarin aku sabar, mama ngajarin aku tentang bertekad kuat ya. Yakin aja nak gitu, yakin. Padahal waktu itu ini kita nggak bisa beli apa-apa buat makan gitu ya. Yakin aja nak, pasti ada pertolongan Tuhan itu ada. Terus ada aja loh beneran ada saudara bawa makanan gitu ya kayak oke, ya God exists gitu. Jadinya kan ya kita akhirnya kan dengan segala kondisi kayak gitu kita akhirnya nyari Tuhan kan gitu. Dan ya menariknya adalah ketika aku mempelajari Bible, mama kan selalu tuh ya tiap pagi tuh kalau ini renungan harian santapan rohani ya gitu ya selalu baca. Nah kan itu kan baca dari awal sampai akhir tuh ya, dari Kejadian sampai Maliaki, terus Matius sampai Wahyu gitu kan. Udah tuh aku baca semua tuh kan, aku semakin baca semakin bertanya gitu karena emang aku dasarnya emang tukang nanya-nanya gitu ya. Jadi akhirnya aku nanya tuh ke guru itu, salah satunya nanyain tentang salah satu yang aku ingat banget tuh nanyain tentang proses penyalipan. Ya, karena Yesus yang alhamdulillah sekarang aku tetap mencintai tapi aku memanggilnya Nabi Isa itu pada saat di Getsemani kan juga berdoa kan sama Tuhan gitu ya, pada Allah Bapa di surga kalau bisa mungkin cawan ini dilepaskan dari aku, tapi kalau jika itu adalah maumu gitu berarti kan di situ ada posisi yang menurutku berserah gitu. Terus tapi memang pada saat aku mempertanyakan proses penyalipan itu
guru agamaku bilang jangan kelebayan nanyanya. Kalau kamu kelebayan nanyanya, kamu berarti kurang beriman gitu. Terus abis itu ya udah, oke, nggak boleh nanya lagi. Abis itu justru ngaku dosa kan. Di zaman itu kan masih pemikirannya ya itu beragama aja gitu, nggak berusaha untuk mencari Tuhan gitu. Ya, jadi seolah-olah kalau berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu kayak dianggap iya gitu. Jadi ya udah akhirnya dengan kondisi seperti itu aku akhirnya menerima. Ya udah deh kayak nelen jamu aja pahit-pahit deh gitu, berusaha untuk mengikuti tapi di kepala tuh kayak kadang-kadang nggak nyambung gitu. Gitu apalagi karena memang dalam beberapa risetku tentang yang konsep one God tapi Trinity itu memang aku nggak ngerasa I am into it gitu. Dan menariknya ketika aku kuliah ketemu teman yang keluarganya backgroundnya tuh mualaf, neneknya dia mualaf gitu. Terus kita kan biasa lah tahun 98 ya lagi seru-serunya reformasi kan. Semua bisa ngerasa inilah akses informasi itu sangat memungkinkan saat itu gitu. Terus kita ngomongin macam-macam. Dulu aku kuliahnya kan di jurusan ilmu komunikasi ya di FISIP. Di FISIP itu bener-bener kayak dikasih ruang untuk berpikir gitu. Kalau dulu kayaknya kalau berpikir jangan kelebihan nanti kamu berdosa gitu. Ya, ini udah berpikirlah gitu. Kamu berpikir maka kamu ada gitu kan kalau kata Descartes. Ya udah oke, aku berpikir gitu. Terus kita sampai ke suatu pembahasan karena itu lagi ngomongin tentang teori komunikasinya Shannon Weaver. Kita sampai ke suatu pembahasan. Oke, berarti kalau ngomongin pesan nih, sumber pesan ada kemungkinan mengalami kita nyebutnya apa? Inilah perbedaan antara pemberi pesan dengan penerima pesan karena ada satu dan lain hal yang berhubungan dengan mediumnya atau channelnya gitu ya, mungkin ada noise, ada disturb by apalah macam-macam gitu sehingga yang maksudnya pesan dari si A ke B itu nggak sampai 100% sama gitu. Nah terus kita ngobrolin itu dan akhirnya kita sampai ke pembahasan tentang siapa sebenarnya pemilik alam semesta ini gitu kan. Ya karena aku udah dipahami oleh gereja dan keluarga itu ya udah ya itu Tuhan tapi inkarnasi dalam Yesus kan gue bilang gitu. Temanku bilang kalau Yesus kita juga mengimani gitu. Kan kaget kan, belum pernah ngobrol sampai sedip itu sama teman yang muslim. Teman yang mualaf ini. Dia bukan mualaf, neneknya yang mualaf. Jadi dia mungkin udah biasa dengan pembahasan yang lebih santai kayak gitu gitu. Kalau yang lainnya kan biasanya kan gitu langsung udah bikin udah bikin pagar gitu kan. Akhirnya enggak ada. Iya, terus ya udah terus seriusan bukannya kamu nabinya Muhammad kan kayak gitu. Itu juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Yesus dulu. Tambah bertanya lagi kan. Gak pernah ada itu catatan literatur di kepalaku tentang itu gak pernah. Seriusan gitu kan nanya kan. Iya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada ininya. Nah, ada apa namanya? Ada kisahnya yang semuanya sama-sama ngebahas tentang Tuhan. Karena kita nyebutnya Tuhannya Allah. Tapi karena temanku daripada ntar jadi debat kusir kan kita diskusi kan gitu kan namanya juga anak berpikir kan oke yaudah diskusi orang Batak tuh tinggi gak sih? Ya kayaknya kalau intonasi mah itu dari I'm born with it ya jadi apa boleh buat nadanya pasti begitu minimal gain levelnya gede gain levelnya. Ya udah silakan. Singkat cerita akhirnya penasaran dong riset terus ketemu sama beberapa buku yang ternyata enlightening banget waktu itu gitu. Profesor Maurice Bucaille bikin buku Quran, Bible dan Science, terus ada Syekh Ahmad Didat yang bikin buku The Choice gitu dan akhirnya semua pembahasan mereka itu menariknya adalah kalau yang Prof Maurice Bucaille itu akhirnya dia embrace Islam karena dia tadinya seorang ini kan profesor yang dia dari Perancis meneliti kadarnya garam di salah satu mumi kok ini tinggi sendiri gitu. Dan dia penasaran loh ini beda sendiri loh. Terus salah satu koleganya yang muslim karena dia risetnya di Kairo kan di Mesir, dia bilang nggak usah pusing itu ada di Al-Quran. Udah dibahas bahwa Allah akan menjaga badannya Firaun yang satu ini untuk jadi peringatan gitu. Terus akhirnya di riset gitu. Oh iya beneran ada di surat Yunus ayat 92 gitu. Akhirnya dia masuk Islam dan dia akhirnya ngeriset lebih banyak lagi dan dia bikin buku itu gitu. Akhirnya aku baca bukunya dan
menarik nih gitu. Terus akhirnya baca juga, semuanya akhirnya pokoknya merujuk ke satu kitab yang belum pernah aku kenal sebelumnya, yaitu Al-Quran. Dan dari situ akhirnya aku membuat risetku. Itu ya? Membuat risetku. Terus yang kayak, kok ini beda ya ternyata. Oh, kalau di dalam pemahamannya Al-Quran yang dikurban tuh Nabi Ismail, bukan Nabi Isa gitu. Oh ya, oke. Terus ada kisah. Oh, sama ya kisah Nabi Musa nih, nabi untuk Bani Israelnya emang rada-rada gitu kan. Sama ya di kisahnya di dalam di dalam Taurat apa segala macam. Perjanjian Lama kan terutama itu ya. Terus tapi pas ketika Nabi Isa, kok beda gitu. Just like kok menarik ya, di sini ada pembahasannya bahwa Nabi Isa juga kisahnya sama apa istilahnya dia dengan Roh Kudus gitu. Ada Roh Kudus ya gitu. Ada tuh. Terus terakhir peristiwa penyalipan yang bikin aku benar-benar mikir. Itu ada di surat An-Nisa, makanya that's why I chose An-Nisa. Ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 157 itu dijelasin bahwa mereka juga nggak yakin kalau yang disalib itu Nabi Isa gitu. Dan Nabi Isa itu sebenarnya diangkat sama Tuhan ke langit gitu. Dan ada ayat yang di 171 itu diingetin kayak buat ahlul kitab gitu. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Dikatakan Tuhan itu satu bukan tiga. Terus yang kayak oke. Perhaps this is buat aku ya, lagi-lagi ya aku menyebut ini kan namanya agama kan hubungan tadi ya, hubungan yang diikhtiarkan seorang manusia agar tidak mengalami goncangan kerusakan ya. Jadi agama itu agar kita tidak brutal, tidak ada di frekuensi. Iya, tidak ada di frekuensi yang rusak itu gitu. Dan pada saat itu aku merasa ya udah oke, mungkin ini suatu tanda yang waktu itu aku bertanya-tanya, aku kan sambil minta kan show me the way gitu, karena aku sering nggak bisa terjawab nih di dalam Bible gitu, dan dikasih ini kayak is it gitu ya, tapi kok ya, ada tapi koknya, tapi kok lihat surrounding kan lagi rame-ramenya apa tuh yang ngeboman di gereja segala macam, kayak nggak sinkron ya, ini kitabnya kayak bagus tapi kenapa ya orang-orangnya kenapa begini ya kan gitu, ya udah deh agnostik aja gitu kan, akhirnya agnostik gitu. Tapi so tell me ini fase agnostik ini artinya apa sih? Kayak lu percaya ada Tuhan, tapi ada the greater power, the greatest one, the greatest power, tapi lu nggak mau terlibat dalam organized religion. Iya, karena menurutku itu cuman penamaan aja gitu. Oke. Dan kadang-kadang gara-gara itu mereka berantem. Kalau ingat Ku Klux Klan ya kan, even Vatikan aja sama Martin Luther itu dulu berantem gitu. Jadi kayak apa sih ini kok kayaknya semuanya in the name of apa kalau lagunya dulu Rage Against the Machine. I won't do what you tell me. Ya kayak gitu ya. Kayak masa sih gitu. Ya udah pokoknya kan Tuhan Maha tahu. Aku doa ya udah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta. Selalu gitu ngomongnya. Gitu. Iya. Tapi berarti ketika lu menjalani si agnostik ini berarti lu nggak ke tempat gereja, ibadah, nggak ke tempat ibadah sama sekali dan belum berani juga ke masjid. Tetap doa tapi. Tetap doa. Di rumah gitu misalnya. Iya, tapi dengan dia itu freestyle gitu. Right. Sekarang ini gue sendiri juga banyak ketemu sama teman-teman yang mungkin gue percaya Tuhan, gue percaya ada yang ciptain bumi ini dan segala isinya, tapi untuk gue melakukan ritual-ritual dan habis itu hangout sama teman-teman yang yang kayaknya malah bikin gue ngerasa bersalah kalau misalnya gue gak ke gereja tiap minggu. Jadi pendosa gitu ya rasanya. Jadi kayak gue males deh. So they don't really believe in organized religion anymore. Itu dinamakan agnostik, you know, is that agnostic gitu? Iya, kalau from my understanding ya seperti itu yang Oke. Jadi itu berapa lama tuh berarti? Mungkin setahun ya. Setahunan ya? Oke. So what happened sampai akhirnya dari yang udah nyaman nih dengan hubungan lo sama Tuhan tapi tanpa ke tempat ibadah sampai akhirnya sekarang ini. Nah itu ada satu momen sih sebenarnya, aku nyebutnya kode keras. Oke. Jadi suatu ketika aku dapat mimpi, mimpi yang
Wah itu mah kayaknya horor banget gitu kalau beneran kejadian gitu. Aku mimpi terbujur kaku yang kondisinya kayak ada di dalam kuburan. Ya gitu di kuburan. Pokoknya rasanya itu gelap dan tiba-tiba ada cahaya nanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Itu yang aduh kalau inget masih merasa merinding ya. Itu tuh aku bau terus aku nangis gitu. Aku nangis ya. Ini is it gitu. Karena kan mimpi kan gak bisa dikontrol ya. Sesuatu yang aku meyakini itu hal gaib. Dan aku juga meyakini kalau di dalam Bible dulu kan kita tahu bahwa mimpi juga kan ada salah satu cara Tuhan menyampaikan kebenaran gitu kan. Yang oke, ya perhaps mungkin ini kali gitu. Jadi aku kerasa kayaknya kita nunggu apa lagi sih? Nunggu dipanggil mati gitu. Nah, dari situ akhirnya aku sudah lebih rileks lah, lebih berserah lebih tepatnya mungkin ya untuk oke, mungkin iya ini udah dikasih kan kamu kemarin minta cari tahu yang mana the real truth ya udah akhirnya itu yang membuat aku kemudian lebih rileks dan dalam proses itu aku yaitu diizinkan oleh Allah untuk ketemu lagi sama papaku. Dan bapakku itu waktu itu ternyata juga dia bilang ya saya juga udah embrace Islam gitu. Oh really gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah ayo ya udah bapak ikut nyaksiin deh kamu syahadat gitu. Ya udah akhirnya aku syahadat 2 September 2000 di Masjid Raya Pondok Indah sama Ustadz Ridwan Lubis yang waktu itu juga mensyahadatkan bapakku gitu. Ya udah dari situ aku ngerasa yang padahal kan ini aku dulu sebel banget gitu ya sama sosok ini gitu ya. Selalu yang aku ngerasanya kan sama papa. Iya gitu yang kayak tapi kok bisa gini ya dibersihin gitu ya. Hati tuh kayak dibersihin gitu. Kayak yang udahlah ya itu kan bagian dari proses tadi ya skenario Tuhan gitu yang kita nggak bisa ngontrol itu di luar kemampuan kita. Orang kita adalah servant of God kan, kita kan selalu meyakini itu gitu bahwa ya nggak mungkin lah nggak bisa kita coba aja nggak bisa gitu ya itu menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba gitu dan dari situ Masya Allah gitu jadi kayak kok bisa ya rasa itu jadi hilang gitu. Padahal dulu kan pas megang ini bukan anak sembarang anak gitu ya. Iya, ini adik saya gitu. Itu kan shocking banget ya. Itu kalau dibikin film kayaknya seru banget gitu ngebayangin part itu. Karena aku masih ngebayangin gitu kalau inget cerita itu gitu. Jadi ya udah singkat cerita akhirnya sejak aku menjadi muslim malah aku ngerasa ada pembaruan gitu dalam hubunganku dengan bapakku dan bahkan setelah itu kan sempat ada naik turun ya karena tadi ada isu-isu di luar itu ya yang nyangkanya aku bilang aku nggak ngakuin bapakku padahal itu ada isu-isu lain gitu ya pada saat yang aku ini udah padahal udah setelah baikan. Saya pikir sebelum baikan ini terjadi. Setelah baikan ya itu namanya setan kan nggak suka dong. Wah ini kok bisa anteng sih akur lagi sama keluarga nggak bisa lagi dikasih isu baru ya iyalah gimana nggak bingung kan yang satu sisi ya iyalah belain ibu kanu lah yang ada di pelaminan daripada ya kan waktu itu kan karena sih kayak sorry, gitu. Gue rada-rada agak miss dari itu ya. Iya, gue soalnya nggak ngikutin si gosip-gosip itu saat jadi itu. pokoknya suatu ketika konteksnya itu memang dibilangnya aku karena bapakku kan nggak tinggal bareng kan gitu ya. Maksudnya aku kan lebih sering ke mama gitu ya. Nah cuman pada saat itu dibilangnya aku nggak ngakuin bapakku gitu. Dibilangnya media nih yang ngomong. Media enggak maksudnya nanya siapa yang ngomong itu bapakku langsung atau bukan gitu kan. Cuman digoreng biasa gitu dan dibilangnya aku nggak mengakui bapakku sebagai bapakku gitu. Jadi enggak gitu. Akhirnya siapa yang ketahuan siapa yang ngegoreng berita itu? Iya tahu. Cuman kan kita kan nggak perlu ngainin lah gitu ya. Maksudnya part of the family tujuannya atau? Memang ya itu keluarga luar yang dari keluarga baru bapak. Namanya orang mau nikah kan pasti kan pinginnya kan yang lahirin lah ya, yang hadir. Sure. Ya udah karena bapakku nggak bisa karena kondisinya tadi, yang mendampingi nggak mau kalau barengan gitu kan. Ya udah mamaku aja gitu ya. Right. Kan udahlah hidup udah ribut ngapain ributin lagi kan gitu aku mikirnya. Ya udah jadi ya aku berusaha untuk stay in balance lah. Gimana pun juga kan mamaku dulu disakitin sama bapakku. Kalau aku terlalu dekat juga mamaku kan ngerasa kamu kok gitu nak sekarang ya kan serba salah gitu. Jadi kan dan gak enak loh jadi anak yang di posisi kayak gitu. Gitu. Makanya kalau sekarang sebuah kondisi perceraian itu dinormalisasi ya ampun gak kebayang anak-anak itu kayak apa kasihannya gitu. Sebagai orang yang pernah ngerasain di posisi itu sedih banget gitu. Makanya
akhirnya setelah perjalanan gitu ya, aku juga karena di satu sisi nggak sempat belajar secara menyeluruh. Pas aku nikah itu kan ya udahlah modal nikah aja, niat nikah untuk sesuatu yang lebih baik gitu, tapi nggak punya tools. Makanya pada saat di perjalanannya ya aku hancur lantak juga gitu ya. Akhirnya ya udahlah, daripada mudorot nggak kuat lagi, ya udah kita we can go on our way gitu ya, satu-satu masing-masing gitu. Dan ya pada saat itu tahun 2012, kondisi yang paling the lowest part lah of my life gitu. Mama juga lagi kondisinya ternyata kena cancer dan ada diabetes gitu ya. Jadi bener-bener pokoknya itu kayaknya ngerasanya ini why God why gitu. 2012. Oke, bentar. Jadi ini kondisinya berarti lu udah embrace Islam. Udah. Tapi belum belajar secara menyeluruh. Jadi kayak I just do it by autodidact gitu. Ternyata kan kalau belajar kan harusnya ada guru ya. Gitu. Jadi belum ada guru doang. Oke. Tapi secara karir pun juga I think at that time masih jadi musisi lah ya. Betul, gitu kan. Betul. Dan habis itu tahun 2012 itu konteksnya apa lagi ya? Aku udah di parlemen waktu itu. 2009 kan masuk politik ya. Udah gitu. Parlemen. So what happened di tahun 2012 sampai menurut kayaknya nih dari mood-moodnya nih ini adalah titik terendah dalam hidup lu banget gitu. Ya itu. Kondisinya tuh bener-bener rasanya tuh kayak aku ada di rasanya di black hole gitu, kayak aku terhisap terus gitu, nggak pernah keluar lagi. Kondisinya benar-benar this is too much gitu for me ya, sebagai wakil rakyat yang ternyata surround me doesn't feels like they're wakil rakyat gitu kan. Ya, kebanyakan kalau ngomongin idealisme bagus, tapi in practice ya nggak matching gitu. Dan banyak pemikiran yang bertabrakan di kepalaku gitu. Dan kondisinya waktu itu aku juga sambil ngurusin mama, karena pada saat nggak lama setelah aku masuk di parlemen, mamaku kena cancer itu tadi gitu. Jadi yang bener-bener kepala tuh bener-bener kayak di blender out-outan lah gitu kalau dibahasain ya gitu. Terus divorce juga ya? Iya, karena pada saat itu kita udah bener-bener different frekuensi gitu. Jadi kayak udah nggak nyambung lah pokoknya, nggak nyambung berat. Dan akhirnya we went to court dan akhirnya pisah. Dan aku sambil ngurusin mama kan, sambil bolak-balik ke rumah sakit. Dan mama bilang, nak, berjuang bisa di mana aja. Terus nak, jadi muslim yang benar ya nak, muslim yang baik. Itu kayak langsung pok gitu. Wow. Padahal mama seorang Kristen yang taat. Dan that's amazing. Oh, I love that. Itu saat itu dia udah kena cancer ya, ketika dia ngomong itu ya. Iya. And ketika mama akhirnya tahu bahwa you embrace Islam itu yang waktu kemarin itu ya, sebelumnya aku bilang kakakku nemu kena itu. Tahun berapa ya? Itu awal-awal pas aku tahun 2000. Oh 2000 bukan 2012. Oke, jadi kayak dia udah berdamai. Dia udah berdamai lah dengan itu ya. Oke, jadi di tahun 2012 itu justru kamu kalau misalnya mau jadi kamu kalau misalnya udah jadi muslim, ya jadi muslim yang benar gitu. That's beautiful. Iya, itu kayak langsung aku langsung kayak melakukan self monitoring. Selama ini aku udah berbuat apa aja sehingga aku nggak kelihatan ada perubahan gitu kan kayaknya kan. Nah itu jadi kayak wah ini ngaco banget nih hidup nih, berantakan banget. Dan akhirnya aku setelah mama meninggal, yaudah aku mengundurkan diri dari parlemen karena di saat yang bersamaan papaku juga sakit lagi kan gitu, sakit jantung gitu. Jadi udah fokus lah gitu ngurusin bapak. Dan bapak 2013 itu Allah panggil pulang juga. Tapi yang bikin aku sedih adalah bapak pas meninggal pulang itu aku nggak tahu ini bukan buat justifikasi, tapi mungkin ada kondisi di internal keluarganya yang dulu gitu. Karena pada saat ujung hidupnya dia juga akhirnya divorce kan gitu. Dan itu pokoknya turbulence juga mungkin buat beliau. Dan akhirnya beliau meninggal kembali ke Kristen kan gitu. Walau alam kalau kata guru-guru enggak, itu bukan part kita. Oke. Tapi buat aku sendiri aku ngerasa kayak aku enggak mau kayak gitu. Kalau aku udah ingat kata mama, kalau jadi muslim yang benar, biar fokus gitu. Jadi enggak buat mainan. Agama itu bukan buat mainan gitu. Karena agama itu harusnya buat kita benar-benar menunjukkan kita bertuhan dan kita hamba gitu. Tapi gue suka banget yang lu ngomong barusan gitu. Kayak gila ya, ternyata lu udah embrace Islam, tapi kenapa hidup lu masih
sama aja gitu, biasa aja gitu misalnya ya. Jadi ternyata tuh kita nggak tahu, ini gue juga pengen ngobrol juga sama tetangga-tetangga yang lagi nonton juga gitu. Apakah dengan lu udah beragama, apakah dengan lu melakukan ritual-ritual di agama, sudah membawa kedamaian belum? Gitu, sudah membawa cinta belum? Orang-orang di sekitar lu udah ngerasain belum? Betul. Apa ya? Nggak bisa dibilang kayak buahnya lah, buah dari lu mengikuti Tuhan, gitu, mengikuti Allah, mengikuti Yesus. Apakah orang-orang di sekitar lu itu udah merasakan buah tersebut, atau yang ada mereka malah ngerasa dihakimin sama lo, atau hidup lu pun juga sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih aut-autan aja gitu. Masih aut-autan aja gitu. Dan banyak kompromi-komprominya juga gitu. Maksudnya ya kalau misalnya bahasanya gue mungkin satu kaki di Tuhan, satu kaki lagi di dunia. Dan menurut gue ya lu harus make a decision right now. Apakah lu emang benar-benar pengen ke dunia aja tapi tidak menemukan si kedamaian dan cinta tersebut. Mungkin lu bisa jadi kaya, mungkin lu bisa jadi orang yang sukses, mempunyai jabatan yang luar biasa, tapi hidup lu tidak damai, hidup lu banyak penuh dengan ketakutan. Atau lu bisa menapakkan kaki lu di Tuhan, dimana yes, lu mungkin masih bisa kaya dan sukses, tapi yang pasti lu juga mendapatkan kedamaian dan rasa cinta itu gitu. Itu kan, I think, gue suka sih tadi yang lu ngomong hal tersebut gitu. Dan itu emang akhirnya jadi titik balik. Makanya kalau dibilang kalau teman-teman yang alhamdulillah dari lahir udah Muslim, itu kan mereka merasa ini momen hijrah gitu. Nah, buat aku itu momen hijrah itu gak cuma satu, jadi banyak certain thoughts itu yang akhirnya mengarahkan aku pada finally I found this path gitu ya. It's beautiful. Bahwa ini yang katanya, yang kalau orang Muslim selalu doa ihdinas siratal mustaqim gitu kan, tunjukkan aku jalan yang lurus. Alhamdulillah setelah serangkaian trial and error ketemu juga gitu atas izin Allah gitu. Dan itu gak bisa enggak, jurusnya ya satu, ilmunya dulu dikasih. Maksudnya ilmunya apa tuh? Dalam artian, kalau kemarin kan aku belajar cuma tentang proses istilahnya kalau dalam ilmu di Islam itu tentang tauhid ya, bagaimana mengesahkan Tuhan gitu ya, benar-benar mengesahkan Tuhan. Jadi karena kan zaman dulu juga orang Yahudi bilang iya saya mengakui Tuhan gitu, tapi mereka ternyata menyembah Baal gitu kan. Ya, itu kan berarti kan gak sinkron gitu. Nah ini kan bagian dari sama juga lah. Sampai hari ini pun juga iya saya menyembah Allah tapi tetap aja ke pawang hujan. Itulah makanya kan itu kan berarti kan ada proses yang keskip tuh. Proses apa? Proses berpikir. Jadi orang sekedar beriman tanpa berpikir ternyata gak bisa juga. Karena kan kita harus perlu dengan certain evidence kan, bahwa ya udah kita melakukan pemikiran ini karena ya memang jelas loh siapa pemilik alam semesta. Kan gak mungkin matahari doang, matahari juga diganti sama bulan gitu misalnya ya. Ya maksudnya dalam proses-proses berpikir itu aku yakin kok semua nabi juga melakukan hal itu juga gitu, bahwa mereka juga bertanya dulu kan, sampai akhirnya Nabi Musa ketemu dengan ini digambarkan ada api yang akhirnya Tuhan bicara lewat api itu gitu. Burning bush. Yang kayak gitu-gitu itu kan berarti kan sebenarnya semuanya pakai proses berpikir gitu. Gak mungkin kita yang ngaku beriman itu gak berpikir gitu. Dan itu juga kan yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain gitu, bahwa kita dikasih akal berpikir, dan itu yang membuat kita semakin harus mau nggak mau harus memperkuat literatur. Dulu aku cuma mempelajari literatur Quran itu ya udah pas udah tahu oh ya dengan pemahaman yang lebih menurutku lebih pas ya di sini ya aku embrace Islam gitu. Tapi aku gak belajar yang lain. Ternyata pas belajar semuanya, oh ternyata banyak ilmu yang aku nggak tahu gitu, termasuk ilmu menikah gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya alhamdulillah lagi-lagi itu bukan aku yang mau ya, aku cuma minta ya Allah, aku pengen aku meninggal dalam keadaan yang aku sudah yakin kebenaran gitu, jangan dibalikin lagi gitu. Karena ya sedih banget gitu kalau udah dapat hadiah terus hadiahnya diambil gitu. Ini buat aku ya menganggapnya gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah di perjalanan Allah kasih jodoh lagi gitu. Terus habis itu dikasih kayak akselerasi gitu, dikasih percepatan luar biasa. Akhirnya aku ketemu guru ngaji, alhamdulillah itu almarhumah mamanya Koni. Terus itu guru ngajinya tuh benar-benar yang nggak ada sama sekali yang namanya prejudis gitu ya kan. Kalau biasanya kalau guru ngaji kan kamu nggak pakai hijab, orang nggak ngerti hijab itu apa gitu. Oh Kak,
kalau mau ini baca Quran kita wudhu dulu yuk. Nah gitu. Jadi kasih panduan tanpa tadi itu menghakimi. Yeah. Jadi kayak ya oh gitu ya ternyata. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Jadi akhirnya aku belajar dengan proses kan gitu ya, bahwa ada toh ternyata aturan-aturan detailnya gitu, nggak cuman sekedar doang gitu. Ya udah akhirnya sepanjang itu alhamdulillah Allah kasih knowledge gitu, dan akhirnya this is yang apa istilahnya, this is the proper way gitu. Jadi emang ada jalan-jalan, tapi yang proper menurut Al-Quran itu begini, bahwa kalau misalnya kita berpakaian keluar rumah karena kita sudah dewasa, ya pakai tutup ininya, aurat. Gitu. Yang kayak gitu kan. Oh iya, dulu aku nggak ngerti itu. Dulu aku pikir sama aja kayak kita kan nun juga gitu kan ya, dulu ya. Maksudnya pemahamannya kan, ya udah mereka juga sama, tapi kan itu kan buat penginjil gitu ya, Bapak yang bagi kebenaran Tuhan gitu kan. Maksudnya kalau orang awam enggak gitu, mikirnya gitu. Ternyata iya, maksudnya ternyata kalau dalam pemahaman, ya kan, pemahaman. Ya itulah yang siapa sih guru sekolah minggu lu yang bilang terlalu banyak nanya nanti dosa lo. Iya kayak gitu. Menurut pemahaman dia. Okay. Iya maksudnya. Tapi gue jadi penasaran sih. Oke, let's address. Tapi nggak ada judgmentalnya itu yang menarik buat aku. Jadi kayak misalnya, Kak, kalau di Quran diajarin gini. Tapi mungkin kalau dilihat masih ada yang beda, itu bukan berarti dia belum Islam. Dia mungkin hatinya berislam tapi dia belum mengerti gitu. Jadi kita kayak yang it's beautiful. Iya. Jadi jadi bukan part kamu buat bagian kenapa itu kok belum ditutup, enggak, bukan part kamu. Jadi polisinya Tuhan. Emang kamu tim penyambutan gitu di surga kan, enggak kan gitu. Jadi mati dulu ada. Iya gitu. Ya alhamdulillah, jadi dari situ alhamdulillah, jadi kayak ya emang pada akhirnya ya kita harus ketemu guru yang benar-benar merefleksikan tadi kasih sayang Tuhan. That's beautiful. Dan beliau sudah berpulang ya, Al-Fatihah buat beliau. Meninggalnya senyum ya, Masya Allah gitu. Jadi ya itu maksudnya kalau pengen tahu orang itu baik apa enggak, lihat ujungnya juga kelihatan kan. Exactly. Dan aku bersyukur banget Tuhan ngasih aku guru yang benar-benar memperlihatkan this is the beauty of Islam. Yeah. Gitu. Dan akhirnya dari situ dikasih pintu-pintu kebaikan lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dan ini juga menurutku kan banyak yang bilang, kakak udah hijrah. Enggak, masih on the way. Ntar hijrahnya pas udah meninggal baru hijrah. Iya dong, kan pindah alam. I agree. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ya saya juga lagi berjuang gitu dengan beda-beda trial saja kan gitu. Nah itu yang kadang-kala mungkin kalau orang belajarnya sekedar belajar agama, ya dia ngerasa aku udah paling suci kan gitu. Nah kalau dia belajarnya mencari Tuhan, yang kita semua kan mencari Tuhan kan. Aduh, kita ini itu. Kita gak akan pernah ngerasa semut gitu. Kayak semut lagi berusaha ngelihat alam semesta gitu. Mengerti soal internet. Nah itu lebih lagi ya itu. Iya kan. Benar. I want to address the elephant in the room gitu. Ini gue lupa nanyain banget gitu. Sebenarnya di awal gue pengen nanya. What's up with the gloves? Kenapa pakai sarung tangan? Oh ini? Ya. Ini sebenarnya salah satu caraku aja, karena kan salah satu yang. Gue pikir lu masih pengen kelihatan kayak rock band Tere. Enggak. Jadi gini, karena kan salah satu yang diikhtiarkan itu jaga wudhu, ya kan, jaga wudhu. Dan kalau misalnya aku lagi beraktivitas luar kan, aku belum tentu bisa inget aku tadi kesentuh nggak ya sama yang mungkin yang bisa membatalkan wudhu gitu. Jadi ya udah, aku ini salah satu kayak pakai helm lah gitu. Oke. Tapi bukan berarti ini kalau muslim kamu harus pakai, enggak. Ini salah satu ikhtiar aja, cara my effort. Karena jaga wudhu itu salah satu ikhtiar terbaik kan untuk biar tetap dalam keadaan suci gitu. Jadi kayak anytime aku mau sholat, udah kalau nggak nemu air, nggak bisa nggak ini. Ya udah karena posisinya udah kondisi jaga wudhu, bisa kapan aja gitu. Jadi sekarang ini Tere bisa dibilang sebagai ustazah gak sih? Kalau buat yang anak-anak itu belajar mengenal huruf, aku disebutnya ustazah. Tapi kalau aku sendiri karena lu udah belajar kan. Tapi lu sebenarnya aku juga masih belajar. Masih sampai saat ini. Masih santri juga. Tapi yet at the same time si anak-anak ini yang suka manggil Umanisa gitu kan. Itu. Dia ngelihat manggilnya udah ustazah gitu. Iya, karena kan memang lu ngajarin soalnya. Gitu. Oke. Gimana lu menemukan kedamaian di Islam? Ya, itu yang paling menarik ya. Aku ngerasa kalau ini lagi-lagi ya,
kita nggak akan mempertentangkan hal ini karena lagi-lagi ini proses spiritual setiap individu kepada Tuhannya gitu. Dan buat aku pribadi saat aku memilih bersyahadat, aku kayak lega gitu ya. Akhirnya aku bertemu Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya nabi-nabi yang lain gitu. Dan aku ngerasa ya udah ini adalah keesaan yang paling make sense yang bisa aku perjuangkan gitu sebagai seorang hamba. Dan bagaimana itu akhirnya terpancar melalui kehidupan lo? Dan alhamdulillahnya karena aku kan cari tahu dong caranya nabi-nabi dulu gimana, dan itu semua alhamdulillah ada di Al-Quran kan. Maksudnya sebagai panduan gitu. Dan Al-Quran menariknya tidak menyalahkan kitab yang sebelumnya, membenarkan ada kebenaran-kebenaran di kitab-kitab sebelumnya gitu. Tapi ini penyempurna gitu. Makanya aku ngelihat Al-Quran ini nggak cuma sekedar, kalau sekarang kan maaf banget ya buat teman-teman yang alhamdulillah lahir dari seorang keluarga seorang muslimah dan dibesarkan dalam keluarga muslim. Kadang-kadang karena udah tahu dapat hadiah, udah hadiahnya digeletakin. Ya. Nggak dibuka, nggak dicek ini. Oh ini bagus ya, dijagain gitu. Enggak. Kan tujuannya orang menjadi hafizah Quran itu pemelihara, bukan sekedar ngafalin. Orang ngafalin kan di bibir. Tapi memelihara itu dengan segala perilakunya. Ya kan? Karena kita kan harusnya menghidupkan itu. Kayak ini balik ke kisah ya, para nabi itu kan pas dikasih tugas untuk menghidupkan kitab-kitab Allah itu kan dapat pertentangan luar biasa ya. Tapi karena mereka, kita nyebut ya konsisten, istiqomah, mereka ngasih contoh. Ya akhirnya ya Allah kasih ada beberapa yang mengikuti kan gitu. Ya. Jadi yang diperjuangkan itu adalah menghidupkannya, bukan sekedar ngeliat saya dong udah bisa baca Quran. Enggak, itu mah bonus, semuanya bonus dari Allah. Itu kalau Allah mau bilang tak besoknya kamu amnesia, selesai. Iya kan? Tapi yang penting adalah tadi pola relasi kita kepada Tuhan kita yang membuat kita semakin sadar bahwa we are only servant gitu. Bahwa kita juga gak akan selamanya di dunia sih gitu kan. Kita akan balik lagi gitu. Dan baliknya kemana itu kan nanti kan balik lagi prerogatifnya Tuhan kita. Mau masukin kita ke surga, mau ke neraka. Tapi kalau kita melakukan itu karena kita cinta sama pemilik hidup kita ini ya, kepada Tuhan kita, Rob semesta alam ya. Teman-teman mungkin ada yang nyebutnya Allah, saya nyebutnya Allah. Ya itu nanti yang akan memberikan cahaya untuk kita pulang gitu. Ya. Karena itu yang akan nonton kita nanti gitu. Ya. Gitu. Jadi lagi-lagi kita harus merestorasi ulang konsep kita beragama. Karena kalau kita cuman sekedar beragama tanpa paham intisari kenapa sih gitu. Nah, mungkin kita akan terjebak tadi yang namanya ritualisme, terus ngerasa I am the one gitu, I am the best, itu. Karena gak ada jaminan juga. Orang ada kok kisahnya ahli agama, nauzubillah ya, kebalik dia ke twist di akhir. Jadi pendosa, pas lagi dosa meninggal, selesai. Ya, itu bisa diceritain gak? Ada ceritanya gak? Iya, itu emang ada di dalam kisah nyata dan beberapa bahkan hadis di Rasulullah SAW itu menceritakan. Jadi sesungguhnya kalau misalnya orang kan mikirnya kan ya kalau udah semuanya ditakdirin Allah terus gak usah ngapain lagi kita berusaha gitu kan, ngapain lagi kita berbuat baik. Enggak, karena Allah ngasih ada plot twist. Jadi ada orang yang udah segitu deketnya gitu sama jalan-jalan kebaikan, kayaknya dia sejengkal lagi masuk surga. Tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak lain jadi beda gitu. Ada juga yang ini orang pendosa banget kayaknya, ya Allah hancur amat sih hidupnya gitu. Tapi kalau Allah izinkan dia nanti dapat hidayah ya, dengan satu perubahan kecil, tahu-tahu dia masuk surga, dia meninggal, dia masuk surga, itu bisa juga. Dan itu itu hak prerogatif. Iya, prerogatif Allah. Makanya jadi kita yang alhamdulillah sudah ada di jalan-jalan menuju Tuhan yang kayaknya kalau dilihat orang, soleh banget sih, udah suci banget, udah pendeta banget loh, yang misalnya gitu ya. Ya itu terima itu sebagai sebuah ujian dari Tuhan. Wow. Karena bisa jadi loh next time level up kan, itu leveling up, ting ya. Wow. Ya, dia baru saja mention merchandise official kita guys. Jadi kalau tapi benar, it's all related. Gitu. It's all related. Ngerti. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup kita benar-benar tadi ya valuable gitu, not only karena buat diri kita tapi juga buat surrounding kita, ya kita benar-benar harus leveling up bahwa
That's true. Kita do it ini we do it for the sake of Allah gitu. Jadi bukan karena Daniel baik loh. Iyalah terang aja dia baik, dia punya agenda. Enggak, bukan agenda itu. Agendanya dia pengen jadi hamba Tuhan yang Tuhan sayangi gitu. Dan aku juga pengen jadi hamba Tuhan yang aku disayang sama Tuhan. Jadi kita sama-sama jadi hamba yang saling menyayangi karena kita menyayangi Tuhan kita. Gitu kan harusnya. Diskusi ya. Iya, diskusi lah. Ini kan diskusi kan, orang diskusi. Kalau gue ngerasa ya menjadi mempelainya Yesus sih. Jadi kayak udah bukan hamba tapi lebih kayak anak gitu. Ya konsep yang sangat dekat lah ya. Exactly, lebih dekat. Ada momen-momen di mana gue ngerasa gue bersyukur banget Tuhan memperlakukan gue lebih dari seorang hamba gitu. Jadi lebih dekat lagi. Istilahnya not only the servant of God tapi juga children of God gitu kan. God. Dan memang yang menariknya di dalam aku setelah semakin mempelajari Al-Quran ternyata disebutkan juga Tuhan juga punya keluarga, tapi dari kalangan ahlul Quran yang memelihara Quran. Jadi ternyata tadi dari servant bisa level up, jadi keluarganya Tuhan. Oh, beautiful. Ya, jadi kalau udah hamba benar-benar berserah, dia akan menjadi keluarganya. Exactly. Gitu. Dan gue nggak tahu ya, gue ngerasain banget sih kayak kita bersyukur banget. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk dicintai langsung oleh Tuhan gitu. Misalnya contoh ini analogi sederhana aja deh, misalnya gitu. Kenapa aku ambil aplikasi yang versi paling misalnya apa sih sekarang iOS-nya sekarang kan ada iOS yang paling update kan. Tapi ada juga yang enggak, aku mau iOS yang kemarin aja yang sebelumnya gitu. Gak ada masalah kan gitu. Ya kan tergantung kamu mau nyamannya yang mana kan gitu. Nah, kalau aku ngambil yang ini karena menurutku ini membenarkan yang lama juga, tapi ini ada versi benar-benar yang apa istilahnya versi revisi ya kalau menurut mereka ya, yang di aplikasi itu gitu kan disebutnya revision gitu ya, versi update gitu. Nah tapi karena di sini aku menemukan di dalam satu surat ya, di surat Al-Hijr ayat 9 itu ditulisnya bahwa yang nurunin ini juga Tuhan dan Tuhan yang memelihara gitu. Dan akhirnya aku ngeriset kan sebegitu kekehnya dibilang memelihara itu gimana? Yaitu satu-satunya teks yang masih ada teks aslinya gitu. Dan kalau dibilang, tapi kan dulu kan Nabi Muhammad dapatnya nggak pakai teks, audio. Iya, tapi penulisannya itu karena Nabi Muhammad SAW itu tidak menulis dan tidak menulis lah ya gitu ya. Mungkin bisa membaca tapi tidak menulis. Akhirnya kan proses penulisannya itu dilakukan oleh sahabat gitu. Tapi pada saat masanya Nabi Muhammad masih ada gitu. Nah, jadi akhirnya aku studi literatur ke teksnya. Kalau dulu kan ada namanya studi biblika ya. Kalau dulu di gereja ya. Nah, aku baca itu. Makanya aku ngeriset kan, oh iya ada kodeks yang di Vatikan, ada kodeks yang di Inggris gitu. Oh iya ada apokrifa kalau yang di Katolik gitu. Tapi di Protestan nggak ada yang 7 kitab itu kan. Ya, jadi oh iya oke. Ya itu makanya waktu itu ketika aku memilih untuk ngambil keyakinan teguh ke Islam, karena aku meriset literaturnya gitu. Tapi balik lagi kan ada yang nggak repot banget sih. Aku mau yang simple. Terserah, itu kan hubungan kita itu kan eksklusif sama Tuhan kita. Tapi yang inklusif itu perilaku kita. Nggak boleh dong kalau kita ngaku bertuhan kok gitu amat sama yang beda agama gitu misalnya ya kan. Nah, tapi kita punya certain rules yang kalau untuk diaplikasikan ke diri kita ya monggo aja silakan. Dan tadi bilang aku ngerasa lebih kayak mempelainya Yesus. Ya silakan, itu yang diyakini. That's what I feel gitu kan. Gitu. Exactly. Betul. Dan maksud gue kayak gini sih Tere, kayak I think kita apa ya? Gue jujur masih ngerasa bahwa kita ini, of course kita semua masih dalam proses, right? Gue penasaran gitu, kenapa Tuhan mengizinkan Tere sama gue gitu ya, kita sempat di MTV Ampu gitu. Iya, di zamannya. Zamannya gitu kan, teritorial shout out. Masya Allah. Jadi gue penasaran gitu ya, kenapa Tuhan menurut Tere nih ya, memberikan platform ketenaran tersebut. Pernah gak kepikiran itu? Iya, alhamdulillah. The fact that lu sempat jadi seorang penyanyi yang sangat luar biasa dan padahal yes sempat ada broken home-nya juga.
Kenapa Tuhan mengizinkan itu gitu menurut lo? Kalau di episode yang waktu itu aku pas menjalaninya, aku nyangka itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk menjawab doaku, karena aku merasa aku nggak mampu apa-apa buat bantuin mamaku gitu kan. Yeah. Nah itu aku ngerasa itu itu hadiah finansial dari Tuhan gitu kan gitu. Tapi makin kesini aku ngerasa oke, itu hadiah ujian ketenaran itu sesuatu yang nggak semua orang dapatkan gitu. Jadi mungkin aja ada salah satu pengingat dari guru disebutkan oleh sama Rasulullah bahwa orang yang dulu yang hebat di dalam kejahiliannya itu kalau sudah Allah dibalikan itu insya Allah akan jadi ya bisa melakukan sesuatu yang signifikan juga buat agamanya gitu. Jadi aku ngerasa mungkin ya itu bekal yang Allah siapkan gitu buat aku gitu. Jadi aku nggak norak juga kalau ketemu orang-orang yang ya kan kadang-kadang kan gitu ya. Kalau misalnya foto bareng kecil. Oke. Ya gitu ya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu kan kalau kita udah Allah biasakan dengan segala jenis medan gitu ya. Dengan kondisi apapun ya kita kan relax aja gitu. Nggak terlalu nggak ke bawah suasana lah gitu. Jadi itu yang hikmah yang aku rasain gitu. Sekarang nih kalau misalnya ngelihat ke zaman dulu, zaman itu ya ketika ketenaran dan lu jadi salah satu penyanyi yang benar-benar diperhitungkan banget gitu ya di dunia musik Indonesia gitu. Hidup lu saat itu sama hidup lu sekarang gimana? Secara apa dulu nih lihat kacamatanya? Of course kalau misalnya kita mikir secara finansial gitu udah pasti kayaknya yang itu lebih menjamin gitu. Yang karena job MC itu gue banget. Job nyanyi gitu misalnya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat secara kedamaian, keharmonisan dengan orang-orang sekitar dan lain-lain. Nah, kalau aku selalu akan bilang, kamu ngelihat intangible apa tangible? Oke. Kalau tangible, oh iya mungkin semua orang kenapa dulu keluar dari parlemen, kenapa nggak nyanyi aja terus gitu. Karena yang dilihat yang tangible kan kelihatan kan, punya apa yang bisa dilihat oleh dunia ini maksudnya kayak gitu ya. Tapi kalau when it comes to intangible itu sesuatu yang orang harus rasain. Beda pasti gitu. Kalau dulu mungkin karena aku juga dulu orangnya sangat amat introvert tapi agak ambisius gitu dulu. Terus juga saking berpikirnya dia kadang-kadang ngerasanya perfeksionis aja gitu dulu. Nah sekarang udah ada di tahap ya udahlah kalau emang udah berusaha tapi nggak kayak mau kita ya tawakal. Ya mungkin ada skenario Tuhan yang lain gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh surrounding. Jadi kayak oh ya dia nggak meledak-ledak lagi orangnya walaupun emang nada intonasi udah nggak bisa diapa-apain ya mohon maaf lahir batin gitu. Iya, gitu. Itu kebatakan yang tidak akan pernah pisah dari. Iya, dan itu mereka itu ada di Al-Qur'an namanya apa? Syakilat, pembawaan. Itu emang udah dikasih sama Allah. Mungkin kan dalam Bible talenta. Ya kayak gitu. Oke. Jadi menarik makanya jadi kayak semua tuh emang udah Allah desain sedemikian rupa. Tugasmu hanya melakukan yang terbaik gitu. Supaya nanti abis kita kata malaikat maut, your time is up kan gitu ya. Kita bisa ketemu sama ending yang terbaik kan gitu. Amin ya Allah. Kalau misalnya kita ngomongin musik, gue baca di berita bahwa lu benar-benar udah meninggalkan musik sama sekali. Nah ini is that itu hoax atau ini twist atau ini gimana? Sebenarnya pembahasannya bisa panjang loh. Ntar bisa berapa episode tuh? Gak apa-apa. Kita masih ada setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Gak apa-apa. Baik ya jadi ya namanya musik ini memang kita harus kembalikan dulu definisi musik menurut kamu sama menurutku belum tentu sama nih. Karena lu ini kan sebelumnya adalah musisi. Itu maksud gue. Jadi makanya gue nanya pertanyaan ini karena gue tertarik banget. Betul. Dan aku sempat pernah diskusi juga nih sama beberapa orang tentang ini. Karena musik itu kalau buat orang sekarang musik tuh yang ada di Spotify misalnya gitu ya. Sure. Nah, padahal kalau yang kupahami musik itu adalah segala bentuk frekuensi audio yang memang kalau kita pelajari lebih luas lagi, ntar larinya ke fisika kuantum tentang frekuensi. Bahwa semua yang ada di bumi ini gak ada yang frekuensinya 0 selain Allah. Gitu. 0 Hz itu milik Allah. Oke. Gitu. Nah tapi semua frekuensi yang lain itu kayak kita bisa dengar dari 40 Hz sampai kalau sanggup sampai berapa puluh ribu Hz atau misalnya
kelawar bisa dengar yang sangat ultrasonik ya, atau anjing yang bisa dengar yang infrasonik. Nah itu semua suara-suara yang sebenarnya kalau kita bisa pelajari itu semua sedang bertasbih atau mensyukuri atau menyebut nama Tuhan. Beautiful. Gitu. Yeah. Jadi kalau pernah lihat risetnya ya, ternyata tumbuhan juga bersuara. Wow. Dengan hertz tertentu, dan itu sebenarnya itu yang dibilang kamu semua yang ada di alam ini bertasbih, tapi kamu aja nggak ngerti bahasanya, kamu aja nggak ngerti soundnya gitu. Nah, buat aku musik itu the sound of, ya itu tadi frekuensi audio. Buat aku menyadari bahwa ini loh keajaiban frekuensi audio yang mana kalau dikaitin dengan panca indera kita, kan yang pertama kali diaktifkan sama Allah pas masih di kandungan itu kan telinga. Sebelum bisa melihat, ya sebelum bisa nyium bau apa gitu kan telinga dulu. Makanya anak-anak yang ibu-ibu yang lagi mengandung tuh anaknya disuruh didoain, kayak gitu kan, pakai kalau itu metode Beethoven ya kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan bagian dari ikhtiar untuk mengaktifasi telinga. Dan yang paling terakhir di non aktivasi juga telinga. Makanya kalau di Islam disuruh ditalkin, suruh dibacain doa ya kan, atau ya pokoknya dibacain lah. Di Kristen juga kan didoain juga kan di telinga kan? I don't know. Belum pernah lihat. Oke, ya. Ya karena aku pernah lihat prosesnya jadi ya gitu. Nah itu lagi-lagi itu hikmah dari melihat kematian sebenarnya. Gitu. Kalau orang kan aku jadi takut mati, takut melihat kematian. Lah kematian itu sesuatu yang certain things ya kan, yang inevitable betul. Satu-satunya yang pasti di dunia kan cuma kematian. Nah, makanya kita harus prepare, harus biasa ngeliatin kematian dalam konteks untuk belajar. Balik lagi ke musik, frekuensi tadi. Frekuensi ini yang tadi yang aku bilang bahwa aku melihat frekuensi musik itu lebih luas, nggak cuma sekedar berkegiatan musik. Bahwa secara filosofi aku tetap menghormati musik sebagai bagian dari ilmu Tuhan. Gitu. Makanya ada orang yang misalnya nih kalau teman-teman di gereja kan dia bikin lagu puji-pujian gitu kan. Dalam Islam kita dikenalkan tentang konsep memberikan penghormatan kepada Rasulullah dengan sholawat gitu. Makanya ada nada-nada ya dalam sholawat, walaupun itu sendiri ikhtilafiyah ya, atau ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang bilang nggak bisa, itu tetap harusnya nggak usah dinadain gitu. Ada yang bilang nggak apa-apa kan, karena indah kan, Tuhan itu mah indah, suka keindahan gitu. Jadi harusnya nggak apa-apa gitu. Again, jangan didebatin karena ini kan kita ngomongin diskusi, ada perbedaan pemikiran. Tapi buat aku sendiri, aku tidak yang melihat musik itu sebagai suatu ancaman kalau ada term and conditionnya. Kalau musiknya itu satu membuat kita semakin bersyukur. So good. Terus kedua mengajak kepada kebaikan, ya kan? Atau mengingatkan pada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa ini dunia nggak cuma soal yang kelihatan loh, gitu, ya kan? Terus membuat kita belajar memaafkan, ya. Hal-hal yang membuat kita semakin ngerasa Tuhan ada, Tuhan itu memberikan banyak jalan keluar bagi hamba-hambanya, gitu. Beautiful. Dan akhirnya aku melihat bahwa ya itu sebenarnya hanya sebuah cara aja gitu. Dan itu talenta ya, lagi tadi Syakila tadi. Makanya dulu kayak Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah, itu kan namanya orang ini ya dari apa istilahnya orang dari Habasyah, dari negro lah gitu ya bahasanya. Itu kalau ngelantun azan ya, ngumandangin azan itu kan indah banget ya, bayangin aja kalau suaranya gitu kan semua orang jadi pengen ayo sholat yuk gitu, kan kayak gitu gitu. Nah kalau misalnya baca Quran gitu, bacaannya indah banget gitu, sampai akhirnya ada Umar bin Khattab masuk Islam karena bacaan surat Toha gitu. Itu sebenarnya tujuannya gitu. Right. Tapi ketika kalau misalnya sekarang nih, na'udzubillah, sekarang banyak ya musik-musik yang dipabrikasi oleh industri di Barat ya, yang emang agendanya membuat kita na'udzubillah jadi pengikut setan. Yes. Ya kan? Dan udahlah itu dengan segala turunannya LGBT dan kawan-kawan ya. Kenapa aku bilang ini penting banget, soalnya agenda LGBT itu sebenarnya lagi-lagi kalau buat yang nggak percaya Tuhan mungkin nganggapnya itu kan hak asasi manusia gitu ya. Inklusivitas. Iya. Padahal kalau kita mau lebih terbuka aja berpikir, dampak terburuk ya, satu, punah manusia. Gak ada pilihan punah, ya kan? Coba aja kalau sama-sama nggak ACDC gitu ya. Ya mereka sekarang udah percaya bahwa itu bisa di-clone. Ya itu ya, itu cara mereka buat pembenaran mereka. Di Jepang udah ada robot yang bisa menjadi kayak manusia. Tapi kan emang dia playing God jadinya kan.
Udah playing God dong. Udah playing God, exactly. Nah, itu berarti kan dia nggak menyadari bahwa dia itu sudah apa istilahnya sudah kartu merah lah gitu. Nah, makanya balik lagi, ini kita sebagai orang-orang yang punya keimanan ya, ini udah akhir zaman tuh udah deket banget gitu. Aku dulu soalnya inget banget waktu mama ini aku masih SD tuh, mama ingetin, nah, ini akhir zaman udah deket gitu aja. Bayangin deh. Dan sekarang aku makin relate gitu, makin iya bener kata mama itu udah nyata gitu. Dan kalau lihat kayak kemarin tuh di Amerika ya, di California, itu yang ya Kristen ya Islam semuanya kan teriak-teriak leave my children alone kan gitu kan. Karena kan ya orang yang punya anak kan nggak mau dong anak-anaknya tahu-tahu dikasih jargon-jargon dan propaganda LGBT, padahal ya dia yang mutusin punya anak, ya harusnya dia punya hak dong untuk ngejaga anaknya dari semua serbuan pemikiran-pemikiran yang menurut mereka bukan kebenaran gitu. Ya kalau mereka mau melakukan itu sama pasukannya sendiri, ya udah ke sana gitu kan ibaratnya. Tapi kan ini kan mereka menularkan ideologi kan. Nah itu kan berbahaya. Kalau dibikin dalam hitungan statistik, itu kan bisa ada beberapa tuh waktu itu aku baca tuh peneliti. Jadi bisa dibilang berapa puluh tahun lagi nggak ada orang Amerika, udah mati. Karena nggak ada yang mau punya anak, semuanya LGBT, selesai dong. Gitu. Dan kayak di Jepang kan udah kejadian nih, udah degrading terus. Penduduk tuanya jauh lebih banyak, penduduk mudanya nggak ada. Tapi menariknya ada perkembangan di Islam di Jepang yang membuat pasangan-pasangan muda Jepang mau punya anak. Kan menarik ya itu buat di literasi lah buat dipelajari gitu. Jadi bahwa ternyata memang ya itu ada cara lah yang dikasih sama Tuhan dengan cara yang tadi plot twist yang lucu gitu. Dan buat aku pribadi ya, yang aku suka emang dari dulu bilangnya kebanyakan mikir lo pusing ntar kan gitu. Karena aku suka baca terus aku mikir ini apa ya maksudnya ini apa ya, mungkin ya itu cara Tuhan mendeklar ada saya gitu kan, ada Tuhan gitu, supaya kita nggak playing God. Seperti kita pas lagi off air gitu, off the record gitu kan, kita sempat ngobrolin gitu bahwa ketika kita sekarang ini lagi diskusi sih aman ya, tapi kalau misalnya udah mulai berdebat dan berargumentasi dan mulai membuat tembok antar agama gitu, antar orang-orang yang beriman, entah itu dari Katolik sama Kristen, Protestan sama karismatik, Muhammadiyah sama NU, Syiah sama Sunni, semua lagi membangun tembok. Agenda-agenda woke ini sekarang lagi masuk ke generasi kita gitu, which is yang justru orang-orang yang beriman ini yang seharusnya jadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi malah ribet sama doktrin-doktrin, perdebatan doktrin dan lain-lain, sampai akhirnya ya anak-anak kita, orang-orang yang mungkin tadinya tertarik sama Tuhan, akhirnya jadi nggak tertarik lagi sama Tuhan karena ngelihat perdebatan kusir antara agama gitu, yang kayak aduh ngapain sih gitu. Ya udah lah kalau beda ya lakukan aja caramu kan gitu. Rasulullah juga waktu itu bilang, ada tuh kisahnya tuh, yang satu sholat duluan, yang satu sholatnya di belakangan. Terus mereka bilang dia sholat duluan Rasulullah, padahal kan kata Rasulullah nanti sholatnya kalau udah sampai tempat tujuan. Lah bahasa sama aja semua, bagus aja gitu kan. Jadi terus ngapain beranteman gitu. Ya udah. Exactly. Iya, kalau melakukan kebaikan ya udah, selama mereka sama-sama melakukan kebaikan ya udah gitu. Kecuali kalau yang satu melakukan kejahatan yang jelas-jelas, misalnya bunuh, nggak boleh bunuh, jelas-jelas dong, semua agama kan nggak bolehin bunuh kan. Exactly. Yang kayak gitu. Exactly. Dan jadi Tere, menurut lo musik itu tidak haram sepanjang menyebar kebaikan. Tadi satunya kan emang kita kalau bab niat tuh urusan kita sama Tuhan ya, gitu ya. Dan yang kedua caranya ya, karena cara ini yang kadang-kala membuat orang jadi punya prejudis gitu. Misalnya kayak waktu almarhum Uje tuh bikin, kan tadinya sempat ada lagu Jabrai terus diganti sama Uje jadi ya Allah dan ya Rasulullah gitu, diganti kata-katanya supaya niatnya daripada lagu itu isinya jelek diganti jadi yang baik gitu. Nah itu cara buat beberapa orang ada yang nggak setuju gitu. Nah, makanya setelah tadi
sepanjang niatnya kita luruskan dan caranya kita cocokin sesuai dengan kondisinya. Misalnya kita mau ngomongin tentang lagu-lagu kebaikan gitu, tapi kita ngomongnya sambil sama komunitas yang lagi drunken gitu, kayaknya kan really gitu, dia juga nggak ngerti dengerin ngomong apa gitu kan. Cuman kalau misalnya lagu itu lagi diputer nih, misalnya atau kayak aku dulu pernah pengalaman ya, subhanallah lagi dalam kondisi paling drop juga. Jadi kondisi drop tuh ada beberapa gitu, tapi yang ini konteksnya apa? Konteksnya adalah waktu itu aku ngerasa kayaknya aku udah melakukan segala sesuatunya gitu ya Tuhan gitu ya. Aku udah masuk Islam tapi aku ngerasa nah itulah menuju 2012 tuh ya banyak gonjang-ganjing terus yang kayak aku ngerasa aku yaudah deh aku kayak pengen enak aja gitu, pengen pulang aja, pengen mati aja gitu ya. Ya syukur alhamdulillah itu di mobil selalu ada, selain musik-musik yang sekuler yang nggak ada hubungannya dengan akhirat, itu ada sholawat gitu ya. Salah satunya yang itulah ininya UJ sama Opik gitu. Iya itu tadinya udah mau gas penuh biarin tabrakan gitu kan mikirnya kan. Nah, terus dengerin itu satu sholawat yang muter di situ gitu. Tiba-tiba aku minggir terus aku nangis gitu ya. Ya Allah itu dengerin sholawatnya gitu ya. Terus kayak aku belum ngerti apa-apa, aku belum bisa ngaji, belum tahu apa-apa tentang Quran selain yang kisahnya tentang Yesus gitu ya. Terus aku ngerasa mau matiin diriku sendiri. Emang aku siapa? Aku Tuhan, matiin hidupku gitu ya kayak itu. Lagi-lagi bisa jadi mungkin karya-karya kebaikan itu yang nanti Allah kasih jadi wasilah atau jadi jembatan buat orang-orang untuk mengenal Tuhannya. Iya kan? Bisa jadi kan kayak misalnya dulu saudara-saudaraku tuh dulu sering nyanyiin lagu itu tuh. Tuhan adalah gembalaku yang kayak gitu ya. Ya. Itu kan buat orang-orang yang tadinya mungkin dalam kondisi yang hidupnya gelap banget gitu ya. Siapa tahu pas denger itu jadi iya ya, jadi pengen kenal sama Tuhannya gitu. Karena belum tentu bisa langsung baca Bible kan. Kepanasan kan kena setannya gitu. Iya dong bisa jadi gitu. Jadi lakukanlah karya-karya kebaikan itu. Ya gak cuma musik ya. Ada misalnya painting gitu ya. Itu untuk memperlihatkan keindahan Tuhanmu. Kebaikan jadi, Tuhanmu gitu. Tere mungkin gak bikin album tapi lagunya lagu religi? Mungkin aja, cuman tapi memang saat ini aku tuh sedang menikmati banget belajar membaca Quran dan ternyata dalam bacaan tuh ada juga ada nagom-nagomnya, ada cara bacanya yang ini kok lebih seru lagi buat aku ya dari sekedar nyanyi nasyid gitu ya misalnya. Karena kalau misalnya udah sampai frekuensi itu bisa ngerasain dimensi yang beda gitu. Nah makanya kalau aku akhirnya bikin komunitas sholawat gitu, ada ahwat bersolawat, ada anak bersolawat, biar mereka ngerasain juga tuh. Kalau belum bisa ngaji, belum bisa yang lebih level upnya lagi, di situ aja nikmatin. Karena frekuensi audio itu pada hakikatnya itu frekuensi milik Tuhan. Menjadi haram ketika ya kayak pernikahan aja deh, hubungan suami istri haram apa halal? Halal. Kalau iya dong, kalau hubungan suami istri. Hubungannya, maksudnya berhubungan intim. Itu halal apa haram? Depends kan. Halal kalau misalnya lo depends, kan? Suami dan istri gitu ya kan. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Posisinya sama kayak gitu. Kalau menurutku ya. Karena ya hanya orang yang bisa punya apa namanya qualify untuk melakukan itu yang boleh ya kan. Gitu. Kalau misalnya dipegangnya sama orang-orang yang enggak ngerti bahkan mengkomodifikasi itu ya jadinya kan jadi bahaya gitu. Ya jadi prostitution gitu kan. Ya, yang kayak gitu itu contoh gitu. Gitu. Nah itu kan malah membuat kita makin jauh dari kasih sayang Tuhan gitu. Makanya lagi-lagi dengan berkarya musik itu kamu ngapain? Gitu. Jadi aku enggak mengharamkan sepanjang itu. Tapi kalau misalnya ya dia memang udah menggunakannya dengan agenda-agenda itu ya bikin orang pengen bunuh diri, bikin orang makin depresi. Nah yang kayak gitu. Lu tadi bilang ada berapa bersaudara? Berlima ya? Karena lu yang keempat, habis itu ada yang kelima gitu kan. Nah akhirnya gimana nih sekarang setelah nyokap sama bokap meninggal dan apakah mereka akhirnya menemukan kedamaian di Islam tersebut?
Oh enggak, kan kita punya ya itu we can go on our way gitu kan ya. Oke. Ya, jadi masing-masing punya caranya sendiri-sendiri kan untuk menemukan Tuhannya gitu. Aku alhamdulillah memilih Islam, adikku karena itu jadi sekolah pendeta dan dia jadi pendeta. Terus kakakku yang kedua itu masuk Katolik ya dan dia jadi pelayanan di Katoliknya luar biasa. Terus kakakku yang ketiga Kristen karismatik. Kakakku yang pertama dia masuk Islam tapi saat ini belum practicing Islam gitu. That's beautiful. That's beautiful. Iya, jadi that's beautiful Indonesia That's gitu. Indonesia. That's beautiful Indonesia. Yeah. That's beautiful. Hubungan kalian sendiri? Ya alhamdulillah kami baik-baik saja. Nggak ada yang sok-sok, apalagi yang misalnya tiba-tiba ada yang mulai makanya masuk Islam aja. Oh ya makanya lu kenapa ya? Itu mah kayak anak kecil lagi. Kamu sih ini kan ibuku. Enggak ini ibuku kan gitu ya biasanya. Enggak lah. Semakin kita dewasa kan kita kan ya kita mendoakan yang terbaik ya kan. Yeah. Misalnya kayak aku ngerasain kedamaian ini gitu ya. Hopefully kakak juga gitu ya. Kalau kayak aku juga ngasih ke kakak-kakak buku ini. Terus aku kasih kayak misalnya aku kan punya beberapa koleksi buku yang menurutku ini kayaknya kalau misalnya aku kasih ke kakak-kakak mungkin dia bisa lihat perspektif lain tentang Yesus gitu. Ada tuh buku ya Isa bin Maryam yang ditulis Profesor As-Solabi. Aku kasih. Tapi ya urusan dibaca mah enggak, ini urusan dia kan. Yang penting aku bagian effort gitu. Dan aku gak bilang kak baca itu harusnya masuk Islam. Enggak gitu juga sih gitu. Kan itu kan lagi-lagi bukan kita. Tuhan yang ngasih cahayanya. Gue ngerasa ya kita ini mungkin kita mempunyai agama yang berbeda-beda. Tapi kita bersyukur banget adalah negara yang beriman, negara yang punya Tuhan gitu. Dimana tadi kita sempat singgung sedikit soal agenda-agenda woke yang di Amerika sekarang ini lagi disebarkan melalui lagu. Inggris juga. Pakai channel 4 apa itu kan? Yes, gue to be honest ya, gue bilangnya itu agenda iblis. Tapi gue pengen menggarisbawahi kalau misalnya agenda iblis di sini bukan soal LGBT-nya, oke? Gue ngerasa tools aja ya. Kenapa? Toolsnya aja salah satu. Itu tools, tapi menurut gue gini, kalau misalnya dia emang udah orang dewasa dan dia memutuskan untuk jadi LGBT, ya please, you know what, that's your right. It's I love you, you're my friend. Kita hang out bareng, kita ngopi bareng. It's fine, it's your choice and I respect that. Cuman agenda untuk anak-anak yang 10 tahun ke bawah, misalnya seperti itu. Betul. Atau 17 tahun ke bawah, yang 15 tahun ke bawah, yang mungkin masih pencarian jati diri, atau mungkin mereka lagi masih bimbang, labil dan lain-lain. Tapi dimasukin melalui lagu, melalui film. Dan kurikulum sekolah yang paling mengerikan. Yes. Itu di Kanada, di Belanda, di Jerman. Oh kecuali Rusia ya. Rusia menarik sekali itu sebagai antitesa. Ya. Dan China mungkin juga ya. China kemarin masih membahas tuh. Masih ya? Oke. Gitu. Jadi ya itu aku juga sempat baca soalnya karena aku concern juga tentang hal ini kan. Jadi aku pelajarin gitu. Malah Uganda yang kasih undang-undang anti LGBT gitu. Wow. Iya jadi yang memperhatikan keluarga malah dianggap melanggar hak asasi. Iya gak sih? Dan gue ngerasa kita justru kepada teman-teman kita yang mungkin kita di dunia entertainment maksudnya I know. Of course we have friends gitu, we have a lot of friends yang LGBT gitu ya, but I love them, like gue bener-bener sayang sama mereka banget gitu ya, sayang itu, dan gue berharap mereka tidak pernah ngerasa terhakimi oleh gue. Betul. Gitu. Justru harapan gue adalah jujur kita sebagai orang yang beriman, yang semakin dekat sama Tuhan, justru kita yang menjadi perpanjangan Tuhan. Betul. Untuk memperlihatkan kasihnya Tuhan kepada mereka. Bukan kita malah kayak menghakimi mereka, menjauhi mereka. Betul. Dan membuat tembok gitu. Betul. Kan. Dan ini gue berharap banget sih supaya kita tidak menghakimi orangnya, tapi kita benar-benar membenci dosanya. Misalnya seperti betul. Itu. Perilaku kejahatannya kan. Setannya yang tapi again, maksudnya gue sendiri juga adalah orang yang berdosa. Gue mempunyai beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue berdosa gitu. Dan
please kalau misalnya gue ngelakuin ini ke orang lain, jangan benci guanya, benci setannya yang membuat gue berdosa, benci dosanya gue gitu. You know, same thing lah with every subject yang kita bicarakan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini agendanya si woke ini adalah masuk ke kurikulum sekolah dan itu menurut gue adalah agenda sangat duniawi, bahkan sudah masuk ke beberapa kartun-kartun gitu kan, dan di YouTube, di TikTok, dan di Instagram juga udah sangat, biarpun beberapa film tidak lulus lembaga sensor dan tidak masuk ke Indonesia, tapi melalui sosial media mereka masuk, kayak gitu. And I think to be honest ya, ini jarang banget gue bicarain, tapi gue menjadi dekat sama Tuhan gara-gara gue gak tahu how to parent. Gue gak tahu bagaimana gue harus menjaga anak-anak gue yang merupakan titipan dari Tuhan gitu untuk keluarga gue gitu, untuk gue sendiri. Nah jadi ketika gue anak gue lahir, itu gue yang bingung, oh my goodness ini gue gimana ya. Gue benar-benar gak tahu gimana jadi orang tua. Ada gak ya sebuah sebuah kebenaran itu ya, yang mungkin bisa membuat gue menjadi seorang orang tua yang baik gitu. Karena prinsip-prinsip dunia ini berubah terus. Beberapa tahun yang lalu gak apa-apa tuh punya budak orang hitam. Beberapa tahun yang lalu, perempuan tuh gak boleh ngevote. Perempuan gak punya suara yang sama dengan laki-laki. Beberapa tahun yang lalu orang masih sangat mengutuk. Rasial. Kalau warna kuning-kuning exactly. Ya kan? Hitam-hitam. Beberapa tahun yang lalu orang masih mengutuk yang namanya divorce. Perceraian gitu. Nah, tapi sekarang ini kayaknya udah semakin kok malah jadi begini gitu. You know like mungkin gue bilangnya ini yang dibilang spirit of politically correct. Kita mungkin bisa secara mayoritas kita kalah untuk memegang kebenaran kita. Tapi yang pasti gue ngerasain banget kalau misalnya kita gak pernah salah di mata Tuhan untuk memegang kebenaran tersebut. Betul. Karena secara mayoritas duniawi ini itu akan berusaha sebisa mungkin menghancurkan kebenaran tersebut dan bilang kita ini menjadi orang yang tidak inklusif kalau misalnya kita tidak menerima agenda mereka ke dalam hidup kita. Kayak gitu sih. Dan itu yang bahaya. Ya, dan kalau aku ngobrol lagi ke Daniel karena kita kan sepakat ya tentang kisah Yesus ya gitu. Dan Yesus kan kisahnya dalam beberapa konteks itu kita mengamini lah kebenarannya gitu ya. Jadi bahwa Yesus itu waktu kecilnya juga udah pinter kan baca benar-benar sampai akhir ke Nazaret ya kan dia belajar mana yang benar mana yang buruk gitu. Jadi memang anak itu harus diajarin itu kan bisa mengenal mana yang benar mana yang salah dan mana yang baik mana yang buruk. Betul. Gitu. Kalau semuanya dianggap semuanya nggak ada benar nggak ada salah nggak ada baik nggak ada buruk terus gimana bisa keluarnya nanti masuk surga masuk neraka? There. Sekarang ini kebohongan terbesar lagi dari setan menurut gue adalah orang sudah mulai menganggap enteng neraka. Gak lah, Tuhan sayang banget sama lo. Dia gak akan masukin lo ke neraka. Jadi lo bebas ngelakuin apa aja. Itu adalah itu pelecehan lah sebenarnya. Banget. Pelecehan banget. Buat keberadaan Tuhan itu seolah-olah nggak diakui karena kan salah satu kenapa ada surga dan neraka untuk membuktikan bahwa ada Tuhan gitu kan. Mereka udah nggak percaya surga dan neraka terus. Jadi gue berharap banget sih, maksudnya ini yang dengerin ini juga udah dalam banget, kita udah ngomonginnya tentang spiritual warfare again. Gue berharap banget yang dengerin kita, obrolan kita ini juga sadar bahwa tanpa kita sadari ada agenda-agenda yang selalu mempunyai frekuensi yang kita pun juga nggak. Itu frekuensi gamma itu. Exactly, frekuensi gamma. Dan gue tadi barusan dapat mind blown pelajaran baru dari Tere bahwa gamma itu adalah frekuensi yang merusak. Makanya ada agama yang menghancurkan frekuensi rusak tersebut dan meluruskannya gitu ya. Is that atau menghindari si frekuensi gamma ini gitu, melalui agama. Pokoknya intinya itu
ibaratnya kalau ada istilahnya buat biar kita nggak kena kerusakan itulah. Gitu. Paling nggak mungkin aku lebih suka menyebutnya ada bubble gitu. Kita punya membran yang membuat kita walaupun kita ada di situ kita nggak akan rusak selama membran kita bekerja. Gitu. Kayak ada lapisan waterproofnya gitu kayak gitu. Yang bikin kita nggak akan ini gitu. Terlindungi dari si frekuensi itu, dan kita berharap banget anak-anak pun juga terlindungi dari frekuensi tersebut kalau mereka belajar tentang hubungannya dengan Tuhan. Betul. Gitu kan. Dan tadi balik ke analogi membran itu akan semakin kuat dengan semakin intensnya relasi kita dengan Tuhan kita, dan semakin realnya perilaku kita dan sinkronnya dengan ajaran yang kita yakini ajaran Tuhan gitu. Jadi dengan demikian mau kita misalnya Daniel mau ngobrolin tentang ini gitu ya, kasih sayang Tuhan di tengah-tengah komunitas LGBT, mungkin aja karena punya membran itu. Ya kan, membran itu yang jaga gitu ya dari Tuhan. Itu semua membran dari Tuhan yang kita ikhtiarkan gitu kan, diaktifasi terus kan gitu, dijagain terus gitu. Dengan apa? Dengan segala kebaikan, dengan terus berprasangka baik pada Tuhan, terus berbuat baik kan gitu kan. Nah, tapi kalau kitanya nggak melakukan itu, ya membran bisa aja ntar jadi kayak retak gitu kan ya. Dan akhirnya energi yang tadi yang negatif-negatif itu bisa masuk dan bisa mempengaruhi kepala kita, mempengaruhi perilaku kita. Makanya tugas kita adalah menjaga membran itu biar kita tetap berada dalam tadi kasih sayang Tuhan. Dimanapun kita berada loh. Dan menjaga membran itu dengan practicing ya. Maksudnya practicing apapun agama yang kalian peluk gitu ya. Apakah kalian pengen, gue selalu percaya bahwa kita itu adalah orang-orang yang terbentuk dari kebiasaan kita. Betul. Gue percaya banget gitu. Nah, kalau misalnya lo pengen seperti Yesus, ya udah perhatikan kebiasaan-kebiasaannya Yesus. Kalau misalnya lu pengen seperti Nabi Muhammad, ya perhatikan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad gitu. Dan ketika lu melakukan hal tersebut, gue yakin banget hidup lu akan terubahkan, orang-orang di sekitar lu akan melihat transformasi lu, dan mereka akan mencicipi buah-buah dari kehidupan lu yang manis gitu, yang damai gitu. Jadi gue kayak you feel blessed ya kan? You feel blessed and you bless others, and other people feel blessed through you. Ya, that's the concept of barokah sebenarnya dalam Islam. Yang kalau kita dalam Bible kan sebenarnya terberkati ya kan. Nah, kalau dalam Al-Quran itu dikasih konsepnya itu barokna lauhal. Jadi yang menarik nih, balik ke Indonesia, kita itu bisa berdiri sebagai sebuah country atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kan. Kalau teman-teman yang Kristen sebutnya Allah, kita Allah gitu. Sama kan, kita kan meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya itu, karena kita meyakini kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang berdaulat. Itu aja udah menunjukkan bahwa kita tuh harusnya sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bertuhan. Bukan sekedar beragama gitu. Yes, so good. Tere, gue sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi sama lo, tapi I know lo harus punya urusan lagi abis ini ya. Lo ngurusin anak-anak gitu ya? Iya. Bisa diomongin gak itu? Itu apa sih? Enggak, itu sebenarnya dapat amanah gitu. Jadi karena aku kan lagi belajar berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak lagi, gak cuma sekedar baca, tapi juga mulai latihan untuk menghafalkan dan memelihara ya. Supaya maksudnya aku ngomongin lagi bahas ini, berarti aku berusaha untuk practicing itu kan. Nah, alhamdulillah ini ujian juga sih pastinya, ujian baik ya. Salah satu ustadz meminta, yaudah kamu bantuin ini ya, saya punya TPQ ya, Taman Pendidikan Quran di rumah saya, belajar Al-Quran gratis buat anak-anak gitu. Bantu jadi staf gurunya gitu. Jadi ya udah akhirnya ini nanti setiap sore ini kita ini ya, sebenarnya aku belajar 2 kali sih dengan mengajar. Iya. Dan apalagi kalau anak-anak kan nanyanya pertanyaannya kayak gitu ya. Kita harus berpikir ya gitu. Iya dong, kalau kadang-kadang orang tua kan ngerasa iya udah itu, iya gimana itu dibilangnya gimana kan gitu ya. Tapi kan ini akhirnya kita jadinya ya kita akhirnya tadi beragama untuk bertuhan, gak sekedar melakukan ritualisme. That's good. Kalau misalnya kalian lebih tertarik lagi untuk pengen belajarin lagi ya tentang kisah hidupnya Tere,
ini ada nih kunci kebenaran ya, from mualaf to mukalaf. Jadi again based on true story of Anissa Teresia, which is Tere di sini, formerly known as Tere. Ini sebenarnya kisahnya nih gara-gara waktu kemarin pandemi ya. Kan semua orang pada berguguran, kemarin masih hidup udah meninggal, ya ampun seram amat ya gitu. Terus aku mau bawa apa ya, terus aku ngeliat dia, kayaknya koleksi karyaku masih karya-karya musik yang kemarin kan yang sekuler. Kayaknya gak punya karya lagi ya untuk diinget ya gitu. Jadi oke, I have to do something. Aku menulis gitu dengan harapan kalau aku meninggal karya ini bisa menjadi pemanjang umurku. Inilah untuk kebaikan. Yang bisa dibilang sebagai awal yang indah. Amin. Ya kan? Amin. Ya. Tapi insya Allah mau bikin lagi, doakan ya, lagi mau nulis-nulis lagi. Wow, yes, cannot wait. Iya tapi beneran dong, bikin lagu-lagunya lebih religi sekarang jadinya awal yang indah lagi gitu. Ada. Ini doain ya. Nah, makanya, tapi cuman karena aku dulu tuh nyanyi itu karena sebenarnya kan introvert, lebih suka bikin lagunya. Gitu. Nyanyi itu sebenarnya dalam konteks tertentu tuh kecemplung. Gitu. Karena ya kamu kan Batak bisa nyanyi. Enggak kamu nyanyi gitu dulu gitu. Waktu zaman band beneran. Aslinya aku lebih suka nulisnya. Gitu. Nulis liriknya. Jadi kalau sekarang ini aku lagi dalam tahap untuk nyari talentnya sebenarnya. Gitu. Ada beberapa lagu kayak contoh yang Dosa Terpahit. Enggak. Sekarang lebih latihan untuk ini loh. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Oh wow. Itu udah ada lagunya. Gitu. Tapi lagi nyari talentnya. Jadi kalau ada talentnya coba ya. Dan itu mudah-mudahan bisa membuat orang semakin bersyukur dan itu menyadari bahwa ya kita harus bertuhan gitu. Dalam hidup ini kita harus bertuhan. Ya. Kalau tapi itu lagunya religi apa mainstream? Aku bilangnya lagu spiritual lah gitu. Jadi dengan lagu itu mudah-mudahan nggak cuman sekedar untuk yang muslim aja, tapi mudah-mudahan bisa diterima yang lain gitu. Aku sangat terinspirasi sama caranya Maher Zain sih ya. Maher Zain itu kan dia kan bikin karya walaupun banyak juga yang karyanya yang spesifik gitu, yang lagu-lagunya untuk muslim kayak kemarin lagi rame itu, tapi dia juga ada lagu-lagu yang emang untuk umum gitu. Kayak gitu. Dan gue kadang-kadang suka sih, apalagi kalau misalnya lagi di bulan-bulan Ramadan gitu kayak Maher Zain dan to be honest musiknya emang enak sih. Dan itu kayak memberikan pencerahan gitu ya sih. Liriknya juga sejuk gitu, jadi kayak of course it's beautiful. Anyway, make more music like that. Iya, mudah-mudahan insyaallah doain ya. But anyway guys, ini ini pajangan di rumah ya. Ini ada souvenir dari kita selalu. Aku suka loh ini. Boleh tanya nggak filosofinya? Filosofinya of course ini adalah kalau misalnya lu lihat ini rumah ini ya. Nah filosofi di balik itu adalah kan menurut gue itu bukan rumahnya tapi adalah betul. Tapi ada orangnya. Setiap tetangga yang gue datengin sini, gue percaya banget mereka ini mempunyai terang gitu di hidupnya gitu. Nah rumah ini apalagi juga ada rumah-rumah di sebelahnya itu. Kalian yang tetangga yang gue ajak datang ke sini, mereka akan menjadi terang di rumahnya mereka, dan terangnya itu akan menyinari rumah-rumah di sekitarnya gitu. Nice. Sehingga mereka akan merasakan kasih Tuhan tersebut gitu. Nah makanya kalau misalnya lu lihat logonya mirip-mirip kayak light bulb. Jadi kayak ting kayak lampu gitu. Because satu rumah itu bisa menerangi rumah-rumah sekitarnya gitu. Iya sih, kayak sekarang ini gue sendiri juga lagi secara literal gitu ya pengen membangun lebih banyak lagi hubungan dengan tetangga-tetangga gue di sebelah. Nice. Kita selalu mikirnya kayak, kita harus nolongin orang di sini atau di situ, tapi tetangga kita nggak pernah kita pikirin gitu. Jadi, I think it's something yang, apalagi ada teman gue, dia itu emang ini gue kena banget sih. Temen gue, dia itu suka ngasih pendidikan gitu ya. Kalau misalnya bagaimana cara menghadapi sebuah bencana. Contoh misalnya lagi ada kebakaran atau lagi ada gempa bumi atau apapun. Disaster management. Disaster management, correct. Nah hal pertama yang dia tanya ke gue adalah, lu tahu gak nomor telepon tetangga lu? Alhamdulillah tahu. Ya kan? Gue gak tahu. Gitu. Karena kita tinggal di apartemen. Itu apartemen itu sangat individu banget. Dan gue juga ada private lift gitu kan. Jadi udah begitu masuk. Anyway, kalau misalnya tetangga tiba-tiba lagi ada kebakaran, lu bisa nelfon dia nggak untuk masuk ke rumah atau lu and everything gitu. Ya kalau misalnya nggak ada, build relationship dengan tetangga lu sekarang juga kayak gitu sih. Keren. It makes so much sense gitu. Kenapa ya
gue pengen jadi tetangga kalian. Bagus banget. Dan itu juga matching loh. Islam juga ngajarin itu kan. Kalau kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa berbuat baik ke tetangga kamu, ya kamu belum terkategori sebagai muslim yang baik. There you go. There you go. See, I love that. So guys, bener. Jadi itu dia, untuk lu pengen jadi muslim yang baik, untuk lu pengen menjadi orang yang beriman yang baik, selalu bertetangga. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you next week. Bye.